Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Ya, selamat malam semua teman-teman ya, dimanapun Anda berada. Oke. Selamat malam teman-teman semuanya. Ada mantul ya Pak suaranya? Oke, kayaknya saya ada yang nyala nih. Oh iya bener ada yang nyala nih. Ya, masih mantul Pak? Enggak sih, enggak Sudah enggak mantul. ya? Sudah enggak Ya, feedback ya? Iya, selamat malam teman-teman. Malam hari ini kita akan adakan webinar ya teman-teman ya, webinar kesehatan nih bareng Dokter Andri. Oke, sebentar lagi nanti Dokter Andri akan masuk di webinar dan teman-teman yang hadir malam hari ini dari kota mana saja nih? Ya, absen dulu ya teman-teman ya. Oh, Serang, Pak Widodo hadir. Mantap. Pak Oki. Kota mana nih Pak Oki? Ibu Nini Bekasi hadir. Apa kabar Bekasi Bu Nini? Hujan nggak hari ini? Ini Bogor seharian nih hujan nih Pak Peter. ya. Di Bandung bagaimana Pak? Bandung tiap hari hujan. Oh tiap hari hujan? Iya, Wah. tiap hari hujan. Jadi cuacanya ekstrim ya, panas, panas terik, setelah itu hujan langsung. Ya. Ya. Oke, dari kota mana aja silahkan absen teman-teman ya. Ini malah saya lupa ngingetin nih. Iya, selamat malam. Oh, Pak Oki Bekasi. Mantap. Ibu Ivon dari kota mana, Bu Ivon? Ya, selamat malam Bu Ivon. Kemudian ada Ibu Pipin ya ini ya, Ibu Pipin Bandung. Wah, satu kota dengan Pak Peter nih. Malam Bu Pipin. Kok ada suara ya Pak? Feedback Pak? Oh, nggak ada? Nggak ada ya? Nggak ada yang terbuka ya. Nggak ada, udah hilang. Baik, ini malam hari ini luar biasa ya teman-teman, karena teman-teman malam hari ini ya di masa seperti ini ya, saat ini kan lagi long weekend nih ceritanya ya, liburan panjang nih. Tapi pada semangat nih mengakses webinar kesehatan. Wah, ini keren banget nih. Semangat belajarnya luar biasa ya malam hari ini teman-teman ya. Jadi saya rasa teman-teman ingin tahu lebih banyak lagi tentang cara sehat berpuasa di masa pandemi. Dan tentu ini relevan sekali karena sebentar lagi kita akan masuk di bulan Ramadan. Dan ini akan sangat relevan. Tentu ini tidak hanya bagi teman-teman yang menjalankan ibadah di bulan Ramadan ya. Tentu buat teman-teman yang lain yang memang ada aktivitas berpuasa, ini juga sangat bermanfaat ya teman-teman ya. Tidak hanya untuk teman-teman muslim saja, tapi juga teman-teman non-muslim yang ada aktivitas puasa, termasuk juga untuk yang sifatnya untuk kesehatan ya. Ada puasa itu kan ada macam-macam ya. Ada puasa untuk hal religius, ada puasa untuk yang kesehatan. Dan ini tentu akan sangat bermanfaat materi dari Pak Dr. Andri ini, karena informasi yang dibagikan nanti ya sama Pak Dokter itu akan mudah dicerna teman-teman ya, karena akan disesuaikan ya. Jadi bahasa medis tapi akan disederhanakan oleh beliau sehingga kita yang awam akan lebih mudah memahami. Nah, ini yang menarik dari Dokter Andri. Oh, Ibu Ivon Semarang. Oke.
Ibu Diahayu Pitakalo. Di kota mana ini Ibu Diahayu? Wah, selamat malam, petani gaul. Wah, siapa nih petani gaul ini? Namanya keren nih, petani gaul ya. Ini nama Ya. channel ya. Oke, malam Pak Petani. Semoga banyak menabur ya Pak malam ini ya Pak. Ya. Iya. Memang tugas kita menabur informasi ya malam ini. Yuk teman-teman diingatin ya, undangannya yang belum hadir, teman yang belum hadir yuk diundang supaya bisa segera mengakses link YouTube yang sudah dikirim ya, sehingga tidak ada informasi yang kelewat ya. Yuk, mungkin masih ada waktu bisa mengingatkan teman-temannya, silahkan ditelepon ya. Kalau nggak bisa telepon ya terpaksa di WA deh gitu ya. Kalau bisa telepon ya, telepon langsung supaya on time dan manfaatnya buat teman Anda nanti ya. Kalau masuknya terlambat ya nanti nggak nyambung kan, banyak yang gitu kan, dokternya udah menjelaskan sampai di tengah-tengah nanti tanya padahal informasi itu sudah ada diberikan gitu ya sebelumnya. Oke. Ya. Pak Mangolai Silalahi. Wah, Bapak dari mana nih Pak? Pak Mangolai. Ya, teman-teman, kalau berpuasa sendiri itu mempunyai sisi kesehatan juga yang bagus ya. Jadi kalau pernah dengar autofagi ya, jadi itu sangat baik sebenarnya untuk kesehatan kita gitu ya, kalau mau dijalankan dengan sebuah pola yang teratur dan konsisten, teman-teman ya, akan mendorong pembentukan sel-sel baru dalam tubuh kita, apalagi dibarengi dengan sebuah asupan makanan yang bagus, asupan nutrisi yang bagus ya, suplemen yang bagus. Nah, itu akan betul-betul merestore gitu ya, kesehatan kita lebih prima ya teman-teman ya. Nah, kalau kita bisa melakukan itu ya tentu Anda akan lebih bagus vitalitasnya, bekerjanya lebih baik, nggak gampang ngantukan gitu ya. Masalah-masalah penyakit kronis, hipertensi, kolesterol dan lain-lain itu menjadi berkurang ya. Nah, buat yang ibu-ibu ya dia lebih awet muda. Nah, itu dia ya. Oke. Nah, gimana nih cara ya, ada orang yang berpuasa karena untuk masalah rohani ya, berpuasa untuk masalah rohani ya, seperti dalam bulan Ramadan nanti ya. Tapi ada juga puasa-puasa yang memang dilakukan dengan ada jadwal tertentu karena untuk alasan kesehatan ya. Jadi apapun itu alasannya, semuanya itu baik ya teman-teman ya. Nah, kita juga nanti akan belajar apa saja sih masalah-masalah kesehatan, khususnya penyakit nih gitu ya. Virus dan bakteri kan banyak di luar ya, yang mungkin bisa jadi problem, menjadi pintu celah masuk dalam kita sehari-hari ya saat kita berpuasa. Sehingga kita berpuasa tujuannya untuk sehat ya, bukan untuk lebih sakit, lebih lemah, lebih letih, bukannya untuk itu gitu ya. Dan juga tujuan berpuasa bukan supaya kita tidur terus gitu ya. Enggak ya, tapi tujuannya untuk kesehatan kita sebenarnya ya. Oke. Kayaknya banyak yang baru-baru nih Pak Bayu ya. Betul. Ini banyak nama-nama yang nggak dikenal atau nama channel ini ya. Nama channelnya keren-keren ya. Iya. Ini ya semangatnya belajar luar biasa sih, karena ini kan long weekend ya. Yang lain pada liburan gitu ya, tapi teman-teman malah belajar nih di sini. Wah, ini salut banget ya, karena nggak semua orang itu haus akan ilmu. Rata-rata haus akan duit gitu ya. Tapi haus akan ilmu itu jarang. Nah, ini teman-teman yang ikut malam hari ini luar biasa karena haus ilmu ya. Karena kita nanti dari Pak Dokter akan berbagi lah sama kita semua hal yang tepat, dan teman-teman nanti di akhir presentasi itu diberi kesempatan untuk tanya jawab teman-teman ya, tanya jawab. Jadi sebisa mungkin satu orang satu pertanyaan ya, sebisa mungkin. Nanti kalau
waktunya masih ada dan ingin tanya lagi, boleh. Oke, dari Tidore, Pak Amin ya, selamat malam Pak Amin Tidore. Pak Suherman, selamat malam. Dari kota mana Pak Suherman? Pak Tri, selamat malam Karawang. Oke, mantap. Dari penjuru Indonesia. Enaknya begitu ya teman-teman ya. Kita ini di zaman atau di era teknologi digital seperti ini, teman-teman mungkin di sini ada yang sambil liburan, sambil memonitor gitu ya. Terus kemudian mungkin lagi sama keluarga, lagi santai sambil belajar, atau dari kota manapun atau bahkan di belahan negara manapun bisa ikut belajar di webinar malam hari ini. Wah, itu kan keren banget ya. Jadi mudah-mudahan malam hari ini materinya bisa bermanfaat, bisa dibagikan, bisa di-share ke teman-teman atau kerabat yang membutuhkan. Jadi teman-teman kalau saat ini sudah dapat linknya, jangan dipakai sendiri ya. Sebisa mungkin linknya di-share aja supaya kebermanfaatan ini menyebar nih teman-teman ya, menyebar luas gitu ya. Karena ini kan ilmu ya, gratis lagi ya, yang bisa Anda dapatkan melalui private invitation kan. Nah, dari teman-teman yang mengundang Anda malam hari ini. Jadi di-share saja ke keluarga, ke kerabat, atau mungkin teman-teman di sekitar Anda atau tetangga juga boleh. Ikut grup apa, yuk ikutan yuk. Nah, ajak posting aja di grup, ikutan gratis kok. Ilmunya gratis. Nah, kapan lagi dapat ilmu gratis nih dari Pak Dokter langsung ya. Anda nanti bisa konsultasi langsung dengan beliau selama webinar ini. Sehingga pertanyaan-pertanyaan yang relevan dengan materi yang disampaikan malam hari ini bisa terjawab teman-teman ya. Iya, siapa lagi nih? Oh, Pak Suherman, Depok. Selamat malam Pak Suherman. Ibu Indah, Bontang. Wow, Bontang. Bontang tuh mana ya Pak Peter ya? Bontang, Kalimantan, deket Balikpapan ya, Bontang ya. Oh. Ya, Mbak Indah, apa kabar? Dekat Balikpapan ya. Balikpapan, Samarinda ya, terus kemudian Bontang. Ya. Ibu Midiati, Depok ya. Selamat malam Bu. Ibu Teti, Tasikmalaya. Selamat malam Pak Di dari Cimahi. Tetangga Pak Peter, memang Pak Peter Cimahi. Iya, daerah situ. Oh, oke. Pastor nih. Pastor. Iya. Pastor Sukajadi, Bu. Ya, selamat malam Bu Elizabeth. Pak Frankie, selamat malam. Wah, ini menarik sekali ya. Nah, oke. Kita akan ini ya, sebelum kita mulai teman-teman, saya akan tampilkan video profil dari Dr. Andri lebih dulu ya teman-teman, sebelum nanti Dr. Andri masuk ya. Oke, saya perlu waktu beberapa detik saja ya, kurang dari 1 menit lah ya. Ya, kita lihat dulu ya teman-teman ya. Ini Andri terima kasih. Oke, itu tadi adalah
video profile dari Dr. Andri. Jadi luar biasa sekali materi malam hari ini ya teman-teman ya. Dr. Andri Hafiatra, beliau seorang dokter yang berdedikasi dan berprestasi, telah diliput di media cetak, radio, televisi. Beliau adalah owner dari Andri Mediastra Klinik, ketua forum komunikasi ya, kepala puskesmas, dan mendapat penghargaan terbaik peringkat 1 versi BPJS. Waduh, keren sekali pemateri malam hari ini, dan teman-teman sangat beruntung sekali malam hari ini menyimak ya. Kita sambut Dr. Andri Hafiatra. Yeay. Halo, Selamat malam Pak Dokter. Malam. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semua. Apa kabar? Wow, Malam, mantap Dok. Pak Dokter. Wah, Ya. ini kayaknya backgroundnya sudah berbeda nih Dok. Pindah ke ruang tamu Pak. Di komplain kemarin, jangan di dapur dong. Iya. Di ruang tamu Ada kadang-kadang yang mungkin suara komplain, kendaraan agak masuk dari, mudah-mudahan nggak terlalu kedengaran ya, saya tutup jendelanya. Suara Iya. kendaraan mudah-mudahan nggak masuk dari depan. Iya. Oke Dok. Oke Pak. Baik, silakan Pak Dokter mulai materi malam hari ini Dok. Ya, seperti biasa Bapak Ibu saya akan share screen-nya ya, supaya bisa melihat PowerPoint-nya. Oke, sudah bisa kelihatan Pak Bayu? Iya, jelas. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya yang tadi saya lihat sudah hadir dari berbagai daerah, sampai ada dari Tidore ya. Itu saya Yes, pernah diving di Ternate itu. Jadi tempatnya luar biasa bagus, tapi Tidore belum kesampaian. Mudah-mudahan nanti suatu saat bisa kesampaian ke sana. So, malam ini saya ada materi sedikit, santai saja sebenarnya Bapak Ibu, karena saya tidak ingin materi-materi kesehatan itu menjadi materi yang berat ya. Karena biasanya memang penggunaan istilah medis, kesan medis itu rumit dan seterusnya, itu membuat kita menjadi agak sulit memahami, apalagi mempraktekkannya. Dan saya berusaha semaksimal mungkin agar ini menjadi bahasa yang ringan supaya Bapak Ibu bisa mudah menjalaninya, gitu ya. Nah, judulnya malam ini adalah tips sehat berpuasa selama bulan Ramadan, khususnya di era pandemi. Mungkin setiap tahun kita sudah jalani bulan puasa, tetapi kali ini agak berbeda. Seperti tahun lalu juga kita juga alamin dalam kondisi pandemi COVID-19 ya. Ada tips dan triknya agar kita bisa tetap sehat. Mari kita mulai dari slide pertama ya. Bapak Ibu, ada yang menarik, bulan puasa itu biasanya seharusnya seperti tadi Pak Peter sempat sampaikan, ada banyak teknik-teknik berpuasa yang terkait kesehatan, dan memang sangat dikenal seperti disebut intermittent fasting. Banyak penelitian ternyata puasa ini bahkan bisa mengurangi gaduh gelisahnya orang yang skizofrenia, yang sudah dalam tanda kutip gila akut gitu ya, itu saja bisa reda. Terus orang-orang yang ingin diet, orang-orang yang ingin sehat, itu banyak sekali mendapat manfaat, bahkan sampai membantu penyembuhan kanker. Tetapi, nah ada tapinya, yang uniknya adalah dalam praktek sehari-hari, saya memperhatikan pada saat bulan Ramadan tiba, di mana orang berpuasa penuh malah, bukan hanya intermittent gitu ya, tetapi kok banyak yang kemudian malah jadi sakit ini dan itu begitu. Ini tentu tidak salah berpuasanya, tapi salah bagaimana cara menjalani puasanya. Kita bisa lihatlah di tempat-tempat jual makanan, dan banyak berita menunjukkan bahwa pada saat bulan Ramadan tiba, itu penjualan makanan meningkat. Padahal kalau kita berpuasa harusnya makanan yang kita makan berkurang kan gitu ya. Ini malah penjualan segala sesuatu yang terkait makanan meningkat. Stasiun-stasiun TV itu udah mulai tuh muter iklan-iklan makanan yang luar biasa. Penjualan di mana-mana juga meningkat, bahkan harga-harga bahan makanan pun meningkat. Ini ada yang aneh nih, dan ini bukan puasanya yang salah, tapi budaya kita yang salah, kebiasaan kita yang salah. Barangkali ini yang kita perlu perbaiki agar Bapak Ibu betul-betul selama puasa nanti bisa lebih khusyuk ya, lebih tanpa gangguan, jangan sampai puasanya bolong-bolong ya. Dan tentu saja
hasil dari banyak penelitian bahwa puasa itu seharusnya membuat kita lebih sehat itu bisa kita buktikan di sini, ya. Nah, coba lihat ini bagaimana kita membeli makanan, memborong makanan ya. Dan makanan-makanan itu biasanya seperti ini. Ini fenomenanya kan selama bulan puasa. So, ternyata karena kebiasaan-kebiasaan tadi, jadi ada 5 masalah yang justru jadi sering terjadi selama kita berpuasa, Bapak Ibu. Nomor 1 paling sering itu jadi sakit mah, asam lambung, ya. Kedua, jadi kekurangan cairan. Nah, ini sebenarnya bukan penyakit ya, tapi satu kondisi di mana dia jadi lemes, kering, ya, kehausan berat, ya, itu dehidrasi, ya. Nah, ada juga yang jadi nggak bisa buang air besar, jadi sembelit, itu banyak. Kemudian ada yang jadi batuk-batuk, jadi kena flu lah dia, radang tenggorokan, dan seterusnya. Dan yang terakhir, mengeluh lemas dan kurang konsentrasi. Padahal banyak penelitian menyatakan bahwa pada saat berpuasa, konsentrasi itu jadi bertambah sebenarnya. Nah, ini yang aneh. Nah, Bapak Ibu lihat itu ada nomor-nomor di samping-sampingnya, ada 1, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Nanti kita akan lihat bahwa ternyata untuk berpuasa itu agar tidak mengalami masalah-masalah tadi, ada 7 tips, ya, 7 poin tips sehat berpuasa. Yang pertama adalah makan dengan porsi normal. Jadi kalau kita makan 3 kali sehari, dengan porsi yang biasa kita konsumsi, maka pada saat kita berpuasa harusnya makanan kita itu berkurang 1 porsi. Coba cek belanja Anda, kalau belanja Anda bertambah berarti makanannya pasti bertambah, bukan kurang 1 porsi. Jangan-jangan totalnya malah jadi tetap 3 porsi atau malah jadi 4 atau 5 porsi. Ini yang jadi problem ya. Kemudian batasi makan manis, yang poin kedua. Yang ketiga, perbanyak minum air putih. Yang keempat, cukupi konsumsi sayuran dan buah-buahan kita. Yang kelima, kita perlu juga konsumsi suplemen untuk menambah vitalitas kita, menambah kekuatan kita selama berpuasa ya. Kemudian ada yang mungkin banyak ditinggalkan, yaitu pada saat puasa orang yang suka olahraga itu meninggalkan sama sekali olahraganya, padahal itu juga masih perlu, tetapi yang ringan. Dan yang ketujuh yang paling penting adalah tidur yang cukup. Nah, tadi sempat disinggung sedikit Pak Peter, bukan berarti tidur berlebihan selama puasa tidur aja seharian, itu juga nggak benar ya. Jadi ada hal-hal yang harus kita perbaiki nampaknya di sini. Nah, nomor-nomor ini nanti yang kita lihat ya, misalnya nomor 1 nih, asam lambung, itu poin yang perlu diperhatikan 1, 3, 4, 5. 1, makan dengan porsi normal. 3, perbanyak minum air putih. 4, cukup sayuran dan buah. 5, konsumsi suplemen, misalnya begitu ya. Ini hal-hal yang penting untuk kita lihat. Nah, mari kita bahas satu persatu, Bapak Ibu. Sakit mah misalnya. Tadi saya sudah sebutkan, puasa itu harusnya menyembuhkan sakit mah, benar loh. Orang-orang yang sakit mah kalau dia berpuasa dengan benar justru sembuh seharusnya. Ya, penyakit-penyakit lain, orang yang punya diabetes, orang yang punya hipertensi itu seharusnya malah terkendali pada saat bulan puasa. Tapi kenyataannya terbalik. Ya, sebagai contoh mah. Kenapa jadi terbalik nih? Nah, kita harus pahami sakit mah itu seperti apa. Nah, orang bilang asam lambung, sakit mah dan seterusnya itu hanya istilah saja ya. Mah itu artinya lambung sebenarnya, sakit mah ya sakit lambung. Jadi banyak orang kalau lagi sakit mah bilang, "Dok, saya punya mah." Ya, saya ketawa aja gitu kan. Ya iya Bu, saya juga punya mah. Mah itu artinya lambung gitu ya, padahal maksudnya sakit mah. Gak apa-apa, itu karena memang kebanyakan kita menggunakan istilah tadi tidak dengan tempat yang tepat, tapi tidak masalah. Kebanyakan dokter pasti ngerti semua maksudnya ya. Nah, kita lihat nih gambar sebelah kiri. Lambung yang sehat itu bagian dalamnya itu kemerahan seperti itu dan tidak ada luka-lukanya. Nah, kalau orang yang sakit mah itu ada luka, ada borok ya. Nah, tapi tidak selalu sakit mah itu langsung jadi borok. Awalnya biasanya dia merah-merah dulu, lecet-lecet dulu misalnya, dan akhirnya menjadi borok. Atau ada yang memang dari awal sudah borok, macam-macam. Jadi sakit mah ini adalah sakit yang unik karena bisa dari gejala yang sangat ringan, hanya sekedar perutnya perih-perih sedikit, kemudian dia 1-2 minggu menjaga makan, tidak terlambat makan, sudah sembuh. Ada yang menjadi kronis sampai luka, sampai berdarah, bahkan sampai meninggal karena sakit mah. Jadi mulai dari paling ringan sampai paling berat tuh sakit mah itu ada. Jadi memang kita perlu perhatikan ya. Dan sakit mah ini juga ada lokasi-lokasinya Bapak Ibu. Kalau yang digambar ini, borok yang 2 ini lokasinya di dalam lambung. Nah, itu namanya ulkus lambung ya.
Nah, kalau di sini nih, ini sudah bukan lambung lagi, ini adalah bagian dari usus 12 jari. Ini namanya ulcus duodenum, 12 jari, usus 12 jarinya yang kena. Bisa juga sampai ke situ. Bahkan juga bisa ada lukanya di bagian atas sini, bagian paling bawah dari esofagus. Mari kita lihat. Gastritis misalnya, yang sering disebut gastritis, perih-perih saja, muntah-muntah, nggak bisa nerima makanan, ya, itu bisa kemerah-merahan seperti ini, luka kemerah-merahan banyak. Ada yang di bagian-bagian atasnya, ada yang di bagian bawahnya, ya, dan biasanya ini rasanya kayak terbakar begitu. Kalau kita konsumsi obat mah, itu akan terasa adem, misalnya seperti itu, ya. Nah, itu biasanya karena ada juga hanya cuman iritasi ringan. Nah, seringkali kalau kita sebutkan bahwa sakit MAH itu penyebabnya asam lambung atau disebut sakit asam lambung. Nah, seperti minggu lalu kita bahas tentang kolesterol. Kolesterol itu dianggap orang sebagai musuh gitu, padahal tubuh kita membutuhkan kolesterol tadi, dia tidak boleh berlebihan gitu. Ternyata asam lambung juga sama, Bapak Ibu. Asam lambung itu diproduksi oleh dinding lambung setiap waktu-waktu tertentu, dan memang sifatnya sangat asam ya. Kalau kita ukur pakai pengukur pH itu asam sekali, itu bisa sampai melarutkan makanan-makanan gitu ya. Nah, dinding lambung kita itu dirancang khusus untuk bisa menahan asam lambung tersebut sampai batasan tertentu. Kalau batasan itu kita ganggu, itu sampai bisa jadi luka gitu ya. Tetapi asam lambung itu seperti saya sebutkan tadi punya fungsi. Jadi ada 7 fungsi utama stomach acid atau asam lambung. Yang pertama, asam lambung itu ternyata Bapak Ibu fungsinya membunuh kuman atau mensterilisasi makanan yang kita makan. Kita tahu sendiri orang Indonesia kalau makan, bahasa saya sih ya, orang kita kalau makan nggak mungkin nggak ada kuman yang masuk. Sangat jarang yang betul-betul higienis gitu ya, kecuali kalau baru dibuka di kemasan dimakan ya. Tapi kalau makanan yang kita konsumsi sehari-hari itu, kita lihatlah di tempat kita beli, kadang-kadang orang pegang begitu saja pakai tangan, ya, penjualnya pun pegang pakai tangan yang tidak dicuci, esnya entah seperti apa, sayurannya cuma disiram dengan air seadanya, dipotong sedemikian rupa. Kalau kita jajan itu di tempat-tempat cuciannya juga, waduh, pasti banyak kuman yang masuk. Nah, salah satu fungsinya adalah mensterilisasi, membunuh kuman yang masuk tersebut. Itu yang pertama. Tapi memang kadang-kadang tidak semua kuman yang masuk itu bisa terbunuh. Misalnya seperti kuman tipes, mungkin masuk jumlahnya 1000, mati separuh, yang separuhnya lagi tetap bisa masuk dan infeksi kita, misalnya begitu. Tapi mayoritas akan mati di situ. Kalau tidak, setiap makan kita akan sakit. Katanya kan kita jarang-jarang sakit. Artinya, mayoritas asam lambung dalam tubuh kita berfungsi dengan normal, membunuh kuman yang masuk. Yang kedua, asam lambung tadi berfungsi membantu pencernaan protein. Jadi kalau tidak ada asam lambung, maka protein yang kita konsumsi, protein itu yang sumbernya dari tahu, tempe, telur, ikan, ayam, daging gitu ya, itu akan sulit dicerna dan perut kita akan tidak nyaman. Kemudian yang ketiga, dia mengaktifasi pepsin yang merupakan enzim pencernaan kita gitu ya. Nah, mengaktifasi juga faktor-faktor dalam tubuh kita, faktor-faktor intrinsik ya, faktor lain dalam pencernaan, bahkan terkait hal-hal yang lain gitu ya, metabolisme kita dan seterusnya. Juga menstimulasi atau merangsang agar kantung empedu kita kemudian akan mengeluarkan cairan empedu yang fungsinya juga untuk membantu pencernaan ya. Nah, kemudian apa? Dia juga membantu begitu asam lambung naik, ada sphincter namanya atau pintu atas dari lambungnya akan terbantu menutup begitu terstimulasi oleh asam tadi. Karena kalau tidak menutup, asamnya bisa naik ke atas dan muncul penyakit tersendiri lagi, ya. Dan juga membantu nantinya membuka bagian yang bawah di sini nih, ya, agar makanan tadi bisa dikeluarkan. Jadi ternyata sangat bermanfaat asam lambung, bukan berarti itu musuh kita, ya. Nah, bahkan kalau di dalam lambung kita kadar asamnya itu kurang sehingga menjadi masalah, ya, itu masalah-masalahnya termasuk yang mungkin kita selama ini sering rasakan. Misalnya yang pertama bloating itu kembung Bapak Ibu ya, indigestion, jadi begah atau sebah atau orang habis makan, aduh kembung banget nih, rasanya penuh gitu kan, adanya gas di perut kita, ya,
habis makan tuh rasanya aduh nggak enak gitu. Orang lain merasa kenyang biasa, kita kenyang banget sampai akhirnya nggak selera makan. Juga ada rasa nyeri di ulu hati di sini ya, seperti di atas ulu hati atau disebut dengan GERD, gastroesophageal reflux disease. Nanti kita bahas sedikit tentang itu ya. Bahkan bisa ada defisiensi dari berbagai zat-zat makanan, zat-zat mineral, yaitu zat besi, zinc, tembaga, koper, dan magnesium, vitamin. Karena apa? Karena tidak bisa dibantu memecahnya dari makanan sehingga tidak terserap dengan baik. Kemudian ada gangguan pada kuman-kuman baik di usus kita jadi terganggu, ya, malah kuman-kuman yang sifatnya tidak baik yang akan menjadi lebih banyak, ya. Diare, konstipasi, kemudian makanan-makanan di pas buang air besar kelihatan ada makanan-makanan yang sepertinya tidak tercerna dengan baik, sering infeksi pada usus karena apa? Kuman yang masuk tidak disterilisasi dulu, akhirnya kita kena infeksi usus, ya. Termasuk alergi-alergi karena ada zat-zat yang sifatnya merupakan alergen tidak dipecah, diserap, dan itu akan menimbulkan alergi. Bau mulut juga termasuk gara-gara asam lambung yang mungkin rendah atau juga terlalu tinggi juga bisa karena ada luka di lambungnya, ya. Dan yang terakhir bisa sampai seperti kuku yang retak-retak. Itu bisa ada kaitannya dengan gejala dari asam lambung yang kurang. Jadi intinya asam lambung ini juga harus baik kondisinya, ya. Nah, ini yang tadi saya sebutkan yang GERD itu. Jadi kalau di dalam lambung kita, asam lambung sudah diproduksi bercampur dengan makanan seperti ini, kadang-kadang muncul gas, entah gas itu dari makanan atau dari akibat pencernaan tadi, ya. Nah, ini yang namanya sphincter atau pintu ini akan menutup. Kita bisa lihat itu rapat tuh Bapak Ibu. Ya, pada kondisi tertentu ini bisa terbuka. Pada saat ini terbuka, maka gas tadi atau asam lambung tadi akan naik ke atas, termasuk cairan lambungnya. Nah, dinding lambung seperti saya sebutkan di awal adalah bagian yang dirancang khusus oleh Tuhan untuk bisa menahan keasaman dari asam lambung tadi. Tapi dinding esofagus tidak dirancang sekuat itu. Sehingga kalau asam lambung ini naik ke atas, ini akan luka, seperti luka-luka bakar begitu, ya. Dan ini rasa perihnya di sini nih, ya. Nah, ini sering terjadi pada orang yang mungkin makan porsinya terlalu besar, makan terlalu cepat, makan kekenyangan, atau seperti orang-orang yang habis sahur, makan sahurnya banyak, habis itu tidur, nunggu sholat subuh dia tidur dulu. Itu sangat tidak baik gitu, ya. Nah, ini yang menyebabkan asam lambung tadi bisa naik ke atas, ya. Nah, ini ada gambar karikatur yang menunjukkan betapa kadang-kadang puasa yang harusnya baik untuk kesehatan itu membuat kita malah sakit karena kitanya, ya. Jadi contoh ini, ikan hiu yang besar tentu makan ikan yang lebih kecil, ikan yang lebih kecil makan ikan yang lebih kecil. Tapi ada ikan kuning ini terlalu rakus, dia makan tidak sesuai dengan porsinya, terlalu besar porsinya. Ini yang sering terjadi Bapak Ibu. Buka puasa, minuman sudah segelas, ya, tambah lagi bakwannya 3, tambah lagi kuenya, begitu mau sholat maghrib saja sudah begah. Padahal pada saat puasa itu asam lambung kita justru lagi turun tuh karena seharian tidak makan. Kalau kita makan dalam porsi yang baik, itu justru nanti akan pencernaannya lebih sehat seharusnya. Jadi kalau lagi turun tidak bisa tercerna dengan baik karena salah satu fungsi asam lambung adalah untuk membantu pencernaan, akibatnya jadi begah. Jadi waktu sholat maghrib atau mau tarawih udah nggak bisa lagi, gitu, ya. Nah, ini gambar juga nih. Perlu diingat Bapak Ibu mengenai makan, bahwa kita ini bukanlah ular. Kalau ular tuh makan ditelan, ya, jadi perutnya langsung, nanti di dalam perut dia akan dicerna pelan-pelan. Kita nggak bisa begitu. Kita harus kunyah sempurna makanan yang kita makan, baru kita telan. Makan terlalu lapar, terburu-buru akan menyebabkan kita makan begitu cepat, sedikit mengunyah langsung menelan, dan akhirnya pencernaan kita jadi bermasalah. Harusnya kita tidak ada masalah-masalah pencernaan kalau kita mengunyah makanan dengan baik. Seperti anjurannya kita makan itu, kunyah itu paling tidak 33 kali per menit. Dan Anda boleh praktekkan habis acara ini, kalau Anda makan dengan kecepatan yang biasa Anda lakukan, itu jarang sekali orang mengunyah sampai 33 kali. Rata-rata 15 sampai 20 kali dia sudah sambil menelan. Perlu diingat, bukan hanya masalah sakit, orang yang makan terlalu cepat, mengunyah terlalu sedikit, makan terlalu cepat,
itu akan berujung makan terlalu banyak dan berisiko untuk kena diabetes lebih tinggi ketimbang orang yang makan santai, mengunyah perlahan, dan makan tidak porsinya besar. Ya, jadi bukan hanya sakit mah, bahkan sakit diabetes pun bisa kena kalau kita tidak makan dengan cara yang benar. Ya. Nah, pada saat puasa, seringkali kita kemudian ingin makan banyak karena takut kelaparan. Waktu sahur makan banyak, takut kita jam-jam 9, jam 10 udah kelaparan lalu udah lemes. Sebenarnya tidak harus begitu, karena kita bisa memilih makanan-makanan yang memang dia disimpan di dalam lambung agak sedikit lebih lama ketimbang makanan lain. Apa itu? Makanan-makanan yang berprotein tinggi, misalnya. Katakanlah misalnya daging, ikan, telur, kacang-kacangan, seperti juga tahu tempe. Itu makanan yang mengandung protein yang kalau kita konsumsi, dia akan lebih lama di dalam lambung. Kenapa? Karena dia perlu dibantu dicerna lebih lama, sehingga membuat kita kenyang lebih lama. Nah, begitu juga dengan sayur-sayuran, itu membantu dicerna lebih lama. Kalau kita makan makanan yang olahan, roti, mie instan, kemudian yang seperti itulah, itu akan cepat sekali transitnya di lambung, sehingga kita dalam waktu singkat sudah ngerasa lapar lagi. Jadi memilih makanan juga penting selama kita berpuasa, ya. Kalau bisa kita juga minum yang cukup, tidak berlebihan. Ya, nanti kita akan bahas tentang yang minum. Nah, kedua, kalau kita masih ingat tadi yang pertama mengenai makanan, ya, kita harus makan dengan porsi yang benar, cara yang benar. Kedua, kurangi makanan berkalori tinggi. Nah, ini yang menarik Bapak Ibu. Banyak pasien-pasien diabetes saya justru kadar gula darahnya melonjak tinggi pada saat berpuasa. Bahkan ada sebagian yang justru dari sehat akhirnya kena diabetesnya pada saat bulan puasa. Kenapa? Karena dia langgar semua apa-apa yang seharusnya. Jadi euforianya itu bulan puasa itu harusnya kita prihatin, merasakan bagaimana orang susah nggak bisa puasa gitu. Itu malah diumbar. Itu yang tidak baik, ya. Jadi makan manis, minum manis terus-terusan. Jadi salah satu contoh pasien saya itu pada saat habis buka puasa, dia tadarusan di masjid, itu ada minuman-minuman tuh, ada minuman gelas, tuh ada minuman manis-manis itu. Dia minum itu aja sampai beberapa gelas, asal haus minum itu, haus minum itu. Akhirnya pertengahan puasa dia lemas, pas dicek udah kena diabetes, dia sampai 400-an waktu itu kadar gula darah. Itu sangat disayangkan. Kalau sudah kena udah sulit nyembuhinnya Bapak Ibu. Nah, jadi kalau kita lihat gambar ini, saya katakan kurangi makanan berkalori tinggi, ya. Ini gambar ilustrasi orang yang makan gula segitu banyak tuh, gula-gula cube, ya, gula-gula kotak begitu, ya. Kalau di luar negeri kan dikotakin begitu, bukan seperti kita gula pasir. Rasanya nggak mungkin ada orang makan gula sekaligus segitu banyak gitu. Tapi kenyataannya Bapak Ibu, kalau kita mau lihat dengan teliti kemasan-kemasan minuman yang biasa kita konsumsi, di labelnya itu tertulis berapa gram gula yang ada di situ. Kalau Anda hitung, ditimbang misalnya dengan timbangan gula, sekian gram itu berapa banyak, inilah ilustrasinya. Bayangkan dari sekian banyak minuman ini, hampir semua bergula tinggi Bapak Ibu. Saya aja kalau misalnya minum kopi, ya, itu paling-paling gulanya saya 1 sendok teh cukup. Sementara ini 1 kotak putih ini setara dengan 1 sendok teh gula. Jadi kalau kita lihat yang tengah nih misalnya nih yang populer sekali minuman ini nih, 1 kaleng itu berapa sendok teh gula? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sendok teh. Pantesan rasanya begitu manis tapi tersamar karena kita nggak tahu bahwa itu manis, ya. Jadi hati-hati dengan istilah-istilah berbukalah dengan yang manis, itu tidak diajarkan sebenarnya seperti itu. Yang diajarkan itu berbuka dengan kurma dan air putih, begitu, ya. Bukan berbuka dengan manis-manis seperti ini. Tapi orang kita kan udah teh manis, kolak, terus dan seterusnya. Ini yang agak serem gitu, ya. Akhirnya jadi kena. Jadi kita perhatikan betul Bapak Ibu. Selanjutnya apa? Mengenai takaran cairan. Pada saat kita berpuasa, tentu salah satu keluhan yang paling dirasakan itu adalah haus, ya. Dan seringkali ada banyak orang yang kemudian menjadi lemes, tidak tahan itu lebih karena hausnya. Dan akhirnya apa? Mereka mencoba untuk minum sebanyak-banyaknya pada saat sahur. Pas makan minum, pas mau imsak minum lagi, ya.
begitu udah imsak langsung buru-buru minum lagi segelas yang gede-gede. Itu sebenarnya cara yang kurang tepat, Bapak Ibu. Kenapa? Karena biasanya kalau kita minum banyak dalam saat yang sama, maka sampai subuh atau sampai jam-jam duha ya, jam 7, jam 8, jam 9 pagi itu sudah dikeluarin semua juga yang kita minum itu. Sudah dipipisin lagi gitu. Jadi akhirnya kita tetap haus juga. Jadi yang paling bagus adalah pertama, supaya kita tidak kehausan, tentu saja dengan minum yang cukup tetapi tidak ditumpuk sekaligus. Nah, pada saat kita puasa kan dari pagi sampai sore kita memang tidak minum. Jadi minumnya itu dicicil dari buka puasa sampai sahur, bukan ditumpuk sebanyak-banyaknya waktu sahur. Contoh, kita harusnya minum sekitar 8 gelas, berarti waktu buka puasa 1 gelas. Ya kan? Nah, habis itu sholat maghrib 1 gelas, ya. Atau waktu buka puasa kalau haus banget 2 gelas boleh deh. Nah, habis sholat maghrib 1 gelas. Kemudian sebelum isya atau setelah isya 1 gelas, ya. Habis tarawih 1 gelas. Malam mau tidur 1 gelas. Kemudian waktu kita sahur, sebelum sahur 1 gelas, setelah sahur 1 gelas. Sudah 8. Jadi nggak perlu kita minum sampai bergelas-gelas pada saat sahur. Ya, jadi harus dicicil. Dan tentu kebutuhan cairan ini berbeda-beda setiap orang, tetapi rata-rata kalau kita hitung secara gampang memang 2 liter atau 8 gelas ukuran 250 itu sehari, ya. Bisa juga kita dapatkan dari buah-buahan atau sayur-sayuran yang sangat lunak yang kita konsumsi. Itu juga termasuk ada cairan. Ya. Dan jangan lupa lagi satu Bapak Ibu, kalau kita konsumsi serat tadi ya, maka itu juga akan sangat membantu menyerap minyak-minyak atau zat-zat kolesterol yang kita konsumsi. Perlu diingat, harga daging biasanya meningkat di saat bulan puasa. Kenapa? Orang berbondong-bondong beli daging. Sehingga banyak juga yang kemudian kolesterolnya pada naik waktu bulan puasa. Harusnya normal saja gitu ya, bahkan berkurang seharusnya. Nah, tetapi kalaupun kita ingin, karena kita ingin merayakan, bantulah dengan mengkonsumsi makanan berserat tinggi yang bisa membantu menyerap atau menghalangi penyerapan kolesterol tadi, atau membuat kita lebih kenyang duluan lah, supaya kita tidak makan terlalu banyak. Zat-zat seperti ini, ya makanan-makanan berserat tinggi seperti ini, juga membuat kita kenyang lebih lama, ya. Nah, mengenai serat Bapak Ibu, ini ada satu video ya yang saya akan tunjukkan ke Anda. Ya, ini ada ilustrasi mengenai betapa serat sangat penting dalam pencernaan kita, terutama juga bulan puasa, karena seringkali pada saat bulan puasa kita jadi agak sembelit tuh. Ya, kalau kita makan dengan benar ya, tidak malah sangat berlebihan, itu biasanya usus kita menerima makanan lebih sedikit dari biasanya, dan akhirnya yang mungkin buang air besarnya sehari sekali ini bisa menjadi 2 hari sekali, bahkan bisa 3 hari sekali. Nah, ini bisa diantisipasi dengan mengkonsumsi serat yang cukup ya. Karena serat itu ternyata di dalam usus kita akan membantu pergerakan ya. Kalau kita makan nih ya, makanan masuk ke usus ke esofagus, masuk ke lambung yang biru berarti makanan di situ, kemudian masuk ke usus halus dan kemudian usus besar. Nah, kenapa makanan itu dari kita makan terus bisa 24 jam atau 48 jam kemudian keluar lagi dari belakang? Karena padahal usus kita panjang Bapak Ibu, itu antara sekitar 6-9 meteran ya kalau direntangkan begitu. Nah, kenapa bisa keluar? Karena dia usus kita mendorong makanan tadi, dia bergerak. Nih, ada otot-otot di usus tadi yang kemudian mendorong makanan dengan gerakan yang disebut peristaltik. Ini misalnya makanan yang kita makan, kita bisa lihat otot itu mendorong ya. Nah, ini di lambung juga di usus halus juga didorong itu. Nah, dorongan ini akan usus kita mudah mendorong apabila makanan yang kita konsumsi itu banyak seratnya. Mohon maaf, Pak Bayu. Halo. Ini dia keluar ini kayaknya. Sebentar ya. Oke, nggak apa-apa dok, diulangi aja. Tadi suara jelas ya, nggak ada halangan ya? Jelas, bagus. Baik, tadi kita sampai sini.
Mungkin berat karena videonya. Nah ini ya. Jadi kalau usus kita itu dipenuhi oleh makanan-makanan yang berlemak, kita bisa bayangkan dalam mulut kita juga kalau kita makan makanan berlemak itu terasa lengket begitu ya. Nah kalau tidak dibantu dengan serat, maka usus juga akan mendorong itu agak sulit gitu, makanya orang kalau banyak makan berlemak-lemak itu nanti buang air besarnya juga agak lebih lama, agak lebih sulit dibandingkan banyak makan sayuran. Sayur dan buah, serat-serat seperti itu akan membuat usus itu dengan mudah mendorong, tidak lengket di sekelilingnya, sehingga nanti juga buang air besarnya jadi lebih gampang. Nah bayangkan kalau orang berpuasa malah euforia dengan makan daging dan berlemak yang banyak, kurang makan serat, kurang minum, udah deh dia akan sembelit. Dan sembelit itu juga adalah sumber masalah kesehatan gitu ya. Kita lanjut dulu. Maaf ini agak hang sebentar. Sambil nunggu mungkin ada yang mau diperjelas sambil jalan Pak Bayu? Maksudnya bagaimana dok? Mau Ya, tanya jawab atau bagaimana? Sambil ngobrol sedikit nih. Ini nggak respon nih kayaknya nih. Oke. Close aja dulu ya. Ya close dulu nggak apa-apa. Mungkin ada aplikasi-aplikasi lain dok yang perlu ditutup dok? Nggak ada ya? Nggak ada sih. Oke, nggak apa, diulang ini aja. Memang Di open lagi aja dok. PowerPoint-nya. Ini nggak nongol di sini. Sebentar ya. Oke teman-teman, sabar ya, biar ini kita ada technical sedikit. Nah ini sudah bisa ya dok ya. Videonya ini kayaknya agak mengganggu, jadi saya skip aja langsung ke slide ya. Tapi gambaran dari video tadi kira-kira udah membuat kita bisa memahami lah betapa pentingnya gerakan usus yang bagus itu untuk membuat pencernaan kita menjadi lebih baik. Nah, saya lanjut ya Pak Bu ya. Iya. Nah, kalau kita mau tahu bagaimana gerakan usus kita itu normal, nggak baik atau nggak, bisa dari kita sering kembung atau tidak, bisa juga, tapi bisa juga dari bagaimana kita melihat konsistensi kotoran kita, Bapak Ibu. Ini mungkin agak-agak sedikit gimana gitu gambarnya ya, tapi saya rasa perlu karena paling sering itu misalnya dalam praktek sehari-hari, dokter itu bisa terbantu untuk mengetahui masalah kesehatan seseorang kalau ditanyakan bagaimana buang air kecilnya, kan suka ditanya begitu, bagaimana buang air besarnya, bagaimana konsistensi kotorannya gitu. Tapi seringkali misalnya kita tanya gimana kotorannya, jawaban dari pasien saya misalnya gitu sih, ya nggak dilihat-lihat dok, nggak pernah dilihat-lihat, padahal kita bisa tahu banyak hal dari situ ya. Misalnya keras, ada darah, atau warna kotorannya hitam, atau warna kotorannya pucat seperti dempul, banyak hal yang kita bisa tahu dari konsistensi kotoran. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat ada tingkatan-tingkatan ya dari atau tipe istilahnya, ada tipe 1 sampai 7. Yang tipe 1 itu kalau kotoran kita misalnya kita pernah mengalami kotoran kita mirip seperti kotoran kambing, bulat-bulat seperti ini, maka kita sebenarnya kemungkinan mengalami konstipasi yang agak berat. Konstipasi itu sembelit ya. Nah, kalau misalnya dia masih menyatu tapi sudah mulai berundulan begitu, maka itu konstipasi yang agak ringan. Tapi kalau seperti ini normal nih sudah, atau yang masih seperti ini normal, tergantung apa yang kita makan biasanya ya, tapi ini keduanya normal. Nah, kalau sudah seperti ini nih, kalau kita kurang serat justru malah jadi pecah-pecah karena dia tidak membuat menyatu. Kalau begini sudah diare, ini sudah diare yang agak berat. Nah, coba kita bayangkan kalau dalam kondisi normal begini, maka permukaan makanan yang diserap itu adalah bagian yang luar, sementara bagian dalam mungkin tertahan, tidak kontak dengan dinding usus. Mengkonsumsi serat yang cukup akan membuat kontak dengan makanan tadi berkurang, sehingga
katakanlah kita makan makanan yang berlemak tinggi, bagian dalam dari massa kotoran kita, massa makanan yang ada dalam usus kita itu tidak terserap semua. Beda kalau misalnya lepas begitu, itu kan akan kontak semua dengan dinding usus sehingga akan semuanya diserap. Itulah sebabnya serat bisa mengurangi penyerapan lemak, ya. Kemudian juga kita bisa lihat bahwa seandainya seseorang pada saat dia buang air besar sehari sekali, konsistensinya biasanya akan seperti ini, ya, antara dua ini. Tapi pada saat dia entah karena memang sembelit atau karena dia ada punya keperluan tertentu dalam perjalanan sehingga dia menahan tidak buang air besar, dia menundanya, sebenarnya kan memang masih bisa ditunda, ya, menunda sampai 2 hari atau 3 hari, misalnya orang-orang yang pergi ke alam, ke gunung begitu, ya, itu kadang-kadang menahan atau menunda. Itu pada saat akhirnya dikeluarkan itu akan sudah sangat keras, bahkan pecah-pecah seperti ini, seperti kotoran kambing. Padahal dia tidak ada sembelit, dia menunda, menahan. Artinya apa? Semakin lama sisa makanan itu ada di usus kita, tetap saja cairannya akan diserap, sehingga makin hari akan makin kering, makin kering. Bayangkan sesuatu yang harusnya sudah dibuang tapi diserap terus, ini juga nggak baik. Makanya memang harusnya kita buang air besar itu tetap rutin sekali sehari, meskipun nanti kita sedang berpuasa. Idealnya seperti itu. Kita perlu bisa mengusahakan seperti itu, ya, dengan menjaga tadi makanannya, mengunyahnya, cairannya, dan jenis makanannya. Juga terutama serat, ya. Nah, apalagi manfaat serat bagi tubuh kita, Bapak Ibu? Serat itu adalah zat, ya, yang kemudian akan dimakan oleh bakteri usus kita. Nah, bakteri usus kita disebut probiotik, dan serat-serat makanan yang menjadi makanan untuk probiotik itu disebut dengan prebiotik, ya. Nah, makanan berserat begini akan membuat di usus kita itu menjadi kaya jenis dari bakterinya, bukan hanya jumlahnya yang banyak, tapi jenisnya juga banyak, sehingga dia akan bekerja sebagai peliharaan kita yang memberikan kita manfaat besar buat kesehatan. Dia menghasilkan enzim-enzim, dia menghasilkan vitamin-vitamin, ya. Kemudian dia membantu pencernaan kita. Yang jelas usus kita akan lebih sehat kalau kita makan seperti serat-serat seperti ini. Nah, sebaliknya yang terjadi kalau kita makan makanan yang seperti gambar ini, ya, yang berlemak tinggi, kurang serat, karbohidratnya tinggi, maka akan terjadi ketidakseimbangan di mana bakteri-bakteri yang sifatnya seperti ragi-ragi, ya, yang akan memfermentasi zat-zat makanan tersebut, dan kemudian hasilnya malah terjadi masalah kesehatan, ya. Nah, hal ini sudah sangat maju diteliti oleh para ilmuwan tentang pentingnya serat dalam konsumsi kita sehari-hari ini. Bahkan di luar negeri, ya, itu sudah dikembangkan satu teknik di mana bakteri baik yang ada di usus orang yang memang konsumsi serat lebih banyak, bakterinya itu diambil kemudian dicangkokkan ke orang yang kurang sehat. Itu dicangkokkannya diambil dari bawah, disemprotkan begitu, ya. Dan ternyata orang tersebut mengalami perbaikan kesehatan yang cukup signifikan, ya. Ini belum ada kelihatannya dilakukan di Indonesia, dan tetapi tidak perlu sesulit itu. Kita kasih aja makanan buat bakteri baik di usus kita, maka dia akan berkembang dengan baik, ya. Nah, ini juga ada yang saya cerita tadi, penelitiannya itu di Israel, ya. Nah, ini juga ada seorang dokter Hiromishinya, orang Jepang, ya, yang dia membuat penelitian-penelitian dan akhirnya menuliskan buku untuk orang awam yang baik sekali untuk kita baca, ya, yang isinya adalah tentang bagaimana pentingnya bakteri baik di usus kita ini untuk membuat kita jauh lebih sehat, ya. Ini ada beberapa buku. Yang hijau ini, The Miracle of Enzyme, ini saya sudah baca, ya. Nah, ada juga Enzyme Factor yang dia menyebutkan bahwa diet for the future ini adalah jenis diet masa depan, ya, yang akan mencegah penyakit jantung, membantu menyembuhkan kanker, menghentikan diabetes tipe 2. Pada saat kita lihat, isinya adalah tentang bagaimana peran bakteri baik menghasilkan enzim, bagaimana kita mengkonsumsi makanan-makanan yang berserat tinggi agar bakteri baik di usus kita bisa menghasilkan enzim yang membuat kita lebih sehat. Jadi intinya ada di situ, ya.
dan ini penelitian beliau salah satunya dengan melihat endoskopi usus orang-orang yang punya berbagai penyakit, ternyata dia juga punya masalah kesehatan di usus. Jadi kalau orang normal itu seperti ini ya. Nah, ini orang-orang yang punya penyakit, ini ada yang kena kanker, ternyata dia juga konstipasi kronis, ini juga konstipasi kronis. Itu tadi konstipasi kronis itu yang sembelit, yang kotorannya keras begitu ya. Maka ususnya juga tidak sehat seperti ini. Ya, ini juga asam urat, ini yang kena kanker payudara, ini juga kena kanker payudara. Ini jauh sekali dari sehat kalau kita lihat gambar di sini ya. Jadi penting sekali untuk menjaga kesehatan usus kita, dan sebenarnya bulan puasa ini justru kesempatan selain untuk ibadah juga untuk jaga kesehatan usus kita, bukan malah kita rusak karena kita malah tidak melakukan upaya yang benar pada saat puasa ya. Nah, sekedar logika berpikir sederhana supaya Bapak Ibu termotivasi gitu ya. Kita ini kalau melihat gigi kita itu lebih mirip seperti sapi ketimbang singa. Tetapi kita makan lebih nekat daripada singa. Saya sering gunakan istilah seperti itu ya. Padahal penting kali kita menjaga kealamiahan tubuh kita melalui makanan. Saya kasih contoh, singa saja kalau dia makan hewan buruannya di alam liar sana, bukan di kebun binatang ya, di alam liar sana, dia pasti mulai dari isi bagian dalam perutnya dulu. Kita lihat nih, dirobek perutnya dan diambil. Ini pasti ada banyak sekali sisa-sisa pencernaan si zebra tadi atau hewan buruannya tadi yang berupa tanaman-tanaman yang sudah setengah tercerna, di mana di situ ada bakteri-bakteri yang sedang membantu pencernaan, kemudian ada serat-seratnya, itu pasti ikut termakan juga sebagian, sehingga bisa membantu dia mencerna daging yang dia konsumsi misalnya. Nah, kan kita nggak pernah lihat singa makan, dia ambil ususnya, kemudian dia cuci dulu ke sungai bersih-bersih, baru dia makan. Tidak, dia akan lahap semuanya sekaligus ya. Nah, justru kita lihat bahwa daging-daging yang ada di rusuk dan seterusnya, ini yang belakangan dikonsumsi. Bahkan kadang-kadang kalau sudah kenyang ditinggalkan. Nah, ini yang tidak terjadi pada kita. Kita makan daging begitu besar, ukurannya banyak, tapi sayur-sayurannya justru kita singkirkan. Ini yang kemudian membuat masalah ya. Nah, ini juga perilaku yang tidak alamiah nih. Sebagai contoh, air susu ibu harusnya kan buat anak ibu seperti gambar ini. Air susu sapi harusnya buat anak sapi. Tapi kenyataannya yang terjadi sekarang, air susu sapi itu paling sering diberikan buat anak ibu. Dengan berbagai alasan lah. Kalau alasannya ASI-nya memang tidak ada, kita bisa maklumin ya. Tapi kalau alasannya lebih karena pekerjaan dan seterusnya, padahal ini harusnya bisa dipompa dan disimpan, itu sangat kita dorong ya. Tapi ternyata memang masyarakat kita masih lebih senang dengan memberikan susu formula buat anaknya. Mungkin lebih bergengsi, mungkin lebih apa saya tidak tahu, tapi yang jelas ini mulai banyak menimbulkan masalah kesehatan kalau kita berlebihan berikan ke anak-anak kita ya. Kegemukan, alergi itu adalah salah satunya. Dan apabila sudah dewasa juga tidak lagi wajib harus konsumsi susu sapi begitu ya, karena sebagai contoh lah, kalau sapi sudah disapih oleh induknya, dia tidak akan suruh anaknya minta susu ke kuda atau ke kambing atau apa. Ya sudah, kalau sudah disapih, dia harusnya sudah makan makanan alamiahnya yang lain, rumput, dia nggak akan minum susu lagi gitu ya. Nah, kalau kita kan tidak, sudah disapih pun akhirnya tetap minum susu sapi misalnya. Jadi seperti gambar ini kan sangat tidak alamiah, yang rasanya. Tapi tentu kemudian ada yang bertanya kan, bagaimana dengan asupan kalsium kita? Ya boleh kalau kita mau konsumsi sekali-kali, tapi asupan kalsium bisa kita dapat dari sumber yang lain yang banyak, yang lebih bagus. Misalnya dari ikan-ikan kecil, ya, ikan sarden, ikan teri, itu kan kandungan kalsiumnya juga cukup tinggi dan justru lebih mudah diserap oleh tubuh kita. Nah, terkait dengan serat, kebetulan ada salah satu produk dari PT AB yang mengadakan kegiatan ini ya. Nah, ini adalah sebuah suplemen yang mudah-mudahan bisa membantu kita menjalani puasa kali ini dengan lebih mudah dan lebih baik. Karena memang pada saat bulan puasa kita, ya seperti saya sebutkan di awal, euforianya adalah beli makanan yang berlemak, daging, ayam, sayur-sayuran agak sedikit terlupakan ya. Nah, kalau memang sulit, ya kita tinggal konsumsi yang sudah disiapkan serat tadi, diformulasi sedemikian rupa yang Anda tinggal
dituangkan ke gelas, diaduk dan diminum sehingga bisa membantu pencernaan. V4 Leaf ini adalah minuman jus ya yang kaya akan serat, yang bagus untuk pencernaan, yang formulasinya itu dibuat dari berbagai jenis tanaman-tanaman yang membantu pencernaan. Jadi Bapak Ibu kalau konsumsi ini dengan cukup minum air putih, buang air besarnya akan lebih lancar. Kalau misalnya mau ngurangin makan, bisa minum ini duluan supaya perut terasa penuh dan kenyang lebih lama, sehingga kita bisa konsumsi makanan sedikit, jadi bisa membantu diet dan seterusnya. Dan termasuk di dalamnya ada zat-zat antioksidan karena dari buah-buahan yang berwarna merah ini seperti goji berry, ya. Kemudian ada bit merah, yaitu kaya antioksidan. Dan yang penting ini, ada kultur bakterinya, bakteri baik yang akan membantu pencernaan kita. Jadi sekaligus probiotik dan prebiotiknya diberikan di sini. Juga ada enzim yang membantu pencernaan, ada premix vitamin, mineral, dan lain sebagainya. Ya. Nah, untuk mengkonsumsinya ini relatif mudah, hanya dengan diaduk saja, atau dikocok gitu dengan alat pengocok, itu biasanya lebih cepat larut ya. Dan air 150 ml atau sesuai selera, dengan air dingin atau air biasa ya. Dan tinggal dikonsumsi ya, diminum sesegera mungkin sebelum mengental. Ini juga bisa digunakan untuk berbuka karena kalorinya juga rendah dan langsung cukup mengenyangkan ya. Nah ini karena ada goji berry dan lain sebagainya, memang belum dianjurkan untuk ibu hamil, ibu menyusui atau anak-anak di bawah usia 5 tahun ya. Tetap kita dianjurkan untuk konsumsi air putih minimal 8-10 gelas atau 2 liter per hari, karena serat yang tinggi tanpa air itu kurang lengkap, dia tidak bisa bekerja maksimal, jadi harus dibantu dengan air ya. Nah, ada juga salah satu produk yang ada di AB ini namanya Prolisda ya. Nah, Prolisda ini adalah suplemen yang mengandung propolis dan habatus sauda. Tadi di judul materi kita sampaikan bahwa bagaimana kita bisa berpuasa dengan baik di era pandemi. Nah, di era pandemi ini selain kita terganggu masalah kesehatan kita dengan perilaku kita yang tidak tepat selama berpuasa, yang mungkin bisa dibantu dengan pengetahuan Anda tadi, juga dibantu dengan suplementasi serat misalnya, tetapi juga kita selalu dalam ancaman terinfeksi COVID-19. Nah, ini beberapa kali kita sudah sampaikan materi tentang COVID, bagaimana mencegahnya dan seterusnya. Ada satu hal yang perlu kita syukuri, alhamdulillah kita sudah mulai pemberian vaksin. Saya sudah dapat, keluarga belum ya, karena memang hanya tenaga medis dulu. Mudah-mudahan segera dapat, mudah-mudahan Bapak Ibu juga segera dapat. Tetapi meskipun kita sudah divaksin, kita tidak terjamin terhindar sepenuhnya. Kita tetap perlu menjaga imunitas tubuh kita di era pandemi ini. Dan banyak hal yang kita bisa lakukan untuk menjaga. Kita bisa berjemur, kita bisa berolahraga, kita bisa konsumsi buah dan sayuran dan seterusnya lah, kita tahu. Yang paling penting ya pakai masker dan jaga protokol kesehatannya. Tetapi kalau kita berikan tambahan suplementasi ke dalam tubuh kita, suplemen yang bagus untuk meningkatkan imunitas kita, membantu badan kita mengeliminasi kuman-kuman atau membunuh virus, itu akan jauh lebih baik ya. Nah, salah satu produknya tadi namanya Prolisda, isinya adalah propolis. Nah, peran propolis ini Bapak Ibu, saya tidak akan ambil dari websitenya perusahaan. Saya ingin lihatkan justru dari website Halo Dokter misalnya, bahwa propolis ini memang sudah sejak ratusan tahun yang lalu, ini mungkin ribuan tahun yang lalu bahkan ya, itu 350 sebelum Masehi ya, ribuan tahun yang lalu ya. Ini dipercaya sebagai obat herbal yang mampu menyembuhkan berbagai penyakit. Dipakai dari masyarakat Yunani kuno dulu ya, untuk menyembuhkan bisul ataupun abses. Ya, karena dia juga seperti juga madu, dia punya kandungan yang beragam manfaat untuk kesehatan. Ada 300 lebih senyawa kimia ya. Ada polifenol yang fungsinya sebagai antioksidan untuk mengatasi berbagai penyakit ya. Dan yang unik dari propolis ini adalah komposisinya tidak selalu sama, karena tergantung dengan di mana lebah tadi bersarang, di mana jenis tanaman-tanaman yang dia ambil nektarnya itu berbeda-beda. Nah, propolis yang ada di AB ini adalah propolis Brazil
yang punya zat yang agak berbeda dari yang lain, yang rasanya pun sedikit berbeda, agak pahit getir gitu ya, tapi dia cukup bagus lah untuk menjaga kekebalan tubuh kita. Dan banyak penelitian-penelitiannya bahwa dia bisa membantu kita mengatasi infeksi virus lebih baik gitu ya. Bukan satu-satunya obat untuk mengatasi virus apalagi COVID, karena sampai sekarang memang belum ada obat khususnya, tapi kalau untuk membantu ini sangat baik ya. Nah, beberapa kondisi yang kemungkinan dapat diatasi yang berdasarkan penelitian itu ada herpes ya. Herpes itu diobati dengan propolis bahkan sembuh lebih cepat dibandingkan dengan diberikan obat asiklovir, obat antivirus yang khusus. Jadi memang agak bagus kerjanya untuk membantu melawan infeksi virus ya. Nah, ini beberapa kondisi yang diperlukan penelitian lebih lanjut, tetapi penelitian awalnya sangat menjanjikan ya, infeksi-infeksi seperti ini ya, termasuk infeksi bakteri Helicobacter pylori. Bapak Ibu mungkin belum tahu atau belum pernah dengar, Helicobacter pylori ini adalah sejenis kuman yang khas berada di tukak lambung. Jadi kalau lambung kita luka, tidak sembuh-sembuh, seringkali akhirnya dokter justru memberikan antibiotik untuk mengobati luka lambung tersebut. Antibiotik yang diberikan khusus untuk membunuh kuman yang namanya Helicobacter pylori. Ya, jadi dosisnya agak lebih tinggi, pemakaiannya juga lebih lama. Ternyata kumannya udah bersarang di situ, sehingga itu jadi borok yang nggak sembuh-sembuh, Bapak Ibu. Dan dia tahan sama asam lambung. Buktinya dia justru bersarang di situ. Nah, ini juga bisa dibantu dengan propolis tadi. Jadi mudah-mudahan juga bisa membantu orang yang punya sakit MAH yang kronis, gitu ya. Nah, tentu ada hal-hal yang harus diperhatikan. Misalnya kita punya gangguan perdarahan, karena ternyata propolis ini juga punya efek mengencerkan darah, ya. Jadi kalau sudah mengkonsumsi obat pengencer darah, mungkin harus konsultasi dulu sama dokter untuk memastikan keamanan. Ya. Nah, campurannya di situ ada habatus sauda, jintan hitam. Mungkin Bapak Ibu sering dengar, habatus sauda ini satu jenis herbal yang juga bagus untuk membuat aliran darah lebih lancar, membuat kita lebih sehat, ya. Juga punya efek antibakteri juga, ya. Ini sama saya ambil dari Alo Dokter ya, dia mengandung banyak vitamin dan mineral, antibakteri, diuretik, anti radang, analgesik, dan memperkuat kekebalan tubuh. Ya, jadi tubuh kita itu jadi lebih terasa hangat, tidak gampang kena flu, kalau bahasa awamnya tidak gampang masuk angin, gitu ya. Juga termasuk bermanfaat untuk lambung, ya, satu kondisi yang kita perlu perhatikan betul di saat puasa ini ya. Nah, dan juga membantu membuat tekanan darah tinggi itu agak lebih terkontrol ya. Jadi karena pembuluh darah akan melebar ya. Nah, jadi ada satu studi ternyata melihat ada penurunan tekanan darah pada subjek yang diteliti dengan habatus sauda ya selama dia konsumsi selama 8 minggu ya. Tapi ini memang perlu penelitian masih lebih panjang. Memang herbal kebanyakan begitu. Penelitian awal karena dia memang sifatnya tanaman ya sudah menunjukkan hasil, tapi kalau untuk jadi obat ini perlu penelitian lebih panjang. Dan memang justru kalau nanti kita nunggu dia sudah jadi obat ya kamilah yang bisa meresepkan, Bapak Ibu justru jadi tidak bisa menggunakan ini dengan bebas begitu ya. Nah, kemudian kolesterol, dia juga membantu menurunkan kolesterol, membantu menjaga kadar gula darah ya, dan punya efek anti radang tadi ya. Jadi ini manfaat pentingnya dari habatus sauda ya. Juga melawan infeksi, melindungi hati, dan juga membantu mencegah kanker karena ada senyawa yang disebut timoquinone ya, yang itu terkandung dalam jintan hitam. Ini penelitian-penelitian terhadap hewan sudah menunjukkan bahwa hasilnya cukup baik ya. Nah, kalau kita lihat tadi ada 7 poin, ada satu poin lagi yaitu olahraga, Bapak Ibu. Ya, olahraga, bagaimana dengan olahraga pada saat bulan puasa? Olahraga dalam bulan puasa sebaiknya tetap dikerjakan dengan beberapa catatan, ya, dengan beberapa catatan. Karena olahraga itu pada saat berpuasa kalau tidak dilakukan dengan hati-hati justru bisa membuat, kita lihat gambar ini, justru bisa membuat dehidrasi. Kita sudah kurang minum, olahraganya tidak tepat caranya, malah kehabisan cairan, jadi malah lemes, malah meningkatkan risiko cedera,
jatuh misalnya ya. Sehingga ini harus diperhatikan, diganti dengan olahraga yang ringan, harus berbeda ya. Ringan itu kapan? Usai sahur atau jelang berbuka, ngabuburit istilahnya kalau orang kita ya. Nah, syarat-syarat olahraganya itu ringan yang jelas ya. Kalaupun kita ingin olahraga yang agak berat, itu harus setelah berbuka. Kalau sebelumnya itu harus olahraga ringan. Pun olahraga yang berat kalau setelah berbuka itu tidak boleh lebih dari 3 kali seminggu, artinya harus berselang-seling Bapak Ibu. Ya, kita juga perlu konsumsi minuman yang kadar karbohidratnya sedang, jangan yang tinggi. Sekali lagi, jangankan kita tidak olahraga, minum manis-manis gitu banyak. Olahraga berat saja, konsumsi karbohidratnya harus yang sedang, tidak boleh tinggi. Tetap minum cukup air atau jus buah, hindari kafein karena akan membuat denyut jantung bertambah, teh, kopi atau minuman energi ya. Batasi itu hanya boleh 30 sampai 40 menit. Misalnya hanya sekedar di sepeda statis begitu ya, atau latihan beban yang ringan ya. Karena apa? Meskipun disebut olahraga berat boleh usai buka puasa, tapi intensitas levelnya tidak boleh lebih dari 60% yang biasa kita lakukan di luar bulan puasa ya. Terakhir, kita tetap harus makan makanan bernutrisi dan mengandung serat. Sekali lagi serat yang paling penting yang berulang-ulang disampaikan. Terakhir, poin terakhir ada 7 tips untuk bisa sehat selama puasa. Kita tetap perlu mengatur pola tidur. Seringkali karena euforianya bulan Ramadan, banyak orang begadang waktu malam. Begadang ngaji sampai larut malam, begadang menyiapkan sahur, begadang subuh, tapi sepanjang siang tidur. Dari jam 8 tidur sampai jam 11, bangun sebentar nanti tidur lagi. Apalagi nih, banyak anak-anak daring, banyak juga libur, nah akhirnya jadi begitu. Itu juga tidak terlalu tepat ya. Jadi sebaiknya kalau kita puasa, kita tidur lebih cepat. Jangan kebanyakan nonton sinetron, nonton TV, lihat handphone. Karena kalau Bapak Ibu lihat handphone, itu akan kena namanya blue light. Blue light itu akan buat tubuh kita mengira bahwa hari ini masih siang, padahal udah malam. Sehingga kita jadi sulit tidur. Ya, jadi usahakan kita tidur lebih cepat. Kapan? Habis tarawih, usahakan sudah istirahat tidur. Kalau Anda mau bangun pada saat menjelang istri misalnya menyiapkan sahur, Anda boleh bangun di situ, misalnya mau sholat tahajud, mau ngaji, begitu ya, silakan. Nah, setelah sahur usahakan untuk tidak tidur, ya, usahakan untuk tidak tidur setelah sahur karena tadi akan gampang kena emah karena dia jadi tumpah ke atas jadi ger, ya. Kemudian bangunnya itu biasanya badan kita jadi nggak enak tuh. Jadi usahakan tidak tidur. Boleh tuh kita jalan-jalan pagi yang santai ya, sekedar kena cahaya matahari pagi gitu ya. Nah, kemudian kita mulai beraktivitas. Nah, kalau kita ingin tidur, yang paling baik itu kita mencoba power nap. Power nap itu adalah tidur kurang lebih 20 menit sampai 30 menit ya di sela kegiatan untuk mengembalikan stamina. Kapan ini bagusnya? Sebelum zuhur, sebelum sholat zuhur atau setelahnya. Ya, tidur siang lah istilahnya. Kalau kita lebih lama dari 20 menit, 30 menit, habis itu malah sakit kepala berat. Jadi pada saat sudah 20 menit pakai waker, dipaksakan saja bangun. Memang berat waktu bangun, tapi pada saat kita sudah aktivitas lagi, kok seger ya? Jadi lebih konsentrasi ya, laparnya nggak kerasa, lemasnya nggak kerasa gitu ya. Nah, untuk tidur malam, kita perlu perhatikan lingkungan tidur ya. Kalau kita tidur tapi tidurnya tidak berkualitas juga ini sama saja ya. Jadi tidurnya jadi tidak dalam. Perhatikan bahwa tidur itu memang sebaiknya dalam keadaan minim cahaya. Jadi kalaupun ada cahaya, sekedar kita kalau bangun nggak sampai kesandung jatuh, minim cahaya. Kalau terang, badan kita tidak bisa meregenerasi sel-sel tubuh dengan baik. Jadi kacau begitu. Itu tidak bagus ya. Nah, kalaupun misalnya kita terpaksa seperti itu, kita bisa menggunakan penutup mata. Kalau terpaksa karena misalnya ada hal-hal tertentu sehingga lampunya harus terang gitu ya. Atau juga pakai earplug supaya suara-suara berisik itu tidak mengganggu kita sehingga memudahkan kita untuk tidur. Nah, ternyata memperhatikan pola makan juga ada kaitannya dengan tidur. Jadi kalau kita berbuka, coba lihat tuh. Sebaiknya hindari makanan yang kaya kalori. Nah, ini dari Kementerian Kesehatan loh Bapak Ibu, posternya. Jadi kalau dikatakan berbukalah dengan yang manis,
itu sebenarnya iklan. Ya, jadi dalam anjuran agama Islam juga tidak seperti itu gitu ya, tapi kurma 3 butir atau 7 butir paling banyak dan air putih itu tidak terlalu tinggi kalorinya ya. Tapi kalau kita makan minum manis terlalu banyak itu akan tinggi kalorinya. Gula ya terlalu pedas atau yang digoreng dengan minyak terlalu banyak ini juga akan menjadi masalah. Nah, kalau pencernaan kita bekerja terlalu ekstra untuk mengolah asupan makanan tersebut, ini juga akan mengganggu waktu tidur. Kenapa? Tidak akan nyaman tidur kalau perutnya begah dan seterusnya. Ya. Nah, kita sampai ke bagian akhir ya, di mana saya tadi di awal sudah sampaikan bahwa ada 5 masalah yang sering terjadi pada saat berpuasa. Misalnya apa? Masalah asam lambung. Itu sebaiknya kita lakukan poin 1, 3, 4, 5. Makan dengan porsi normal, perbanyak minum air putih, cukup sayur dan buah, konsumsi suplemen. Ya, dehidrasi. Kalau dehidrasi semuanya berkaitan nih. Makan dengan porsi normal, karena kalau makan porsinya tidak normal akan mempercepat dehidrasi karena kita perlu cairan lebih untuk mencerna makanannya. Batasi makanan manis, poin kedua. Kalau kita makan manis terlalu banyak akan membuat kita cepat haus ya. Ketiga, perbanyak minum air putih ya jelas. Yang keempat, cukup sayur dan buah karena di situ juga mengandung cairan dan membantu pencernaan. Konsumsi suplemen ya. Nah, kalau sembelit itu 1, 3, 4, 5, 6 ya. Yang kedua tidak terlalu penting tapi juga ada di situ 5 sama 6 karena olahraga ringan ya itu membantu gerakan usus tadi. Kalau kita bergerak dibandingkan kita duduk saja gerakan ususnya tidak maksimal, kalau kita bergerak gerakan ususnya akan lebih baik. Ya. Kemudian kalau kita sering batuk-batuk ya, itu batasi makanan manis itu penting ya. Perbanyak minum air putih, cukup sayur dan buah ini untuk membantu kekebalan tubuh dan konsumsi suplemen juga sangat membantu untuk kekebalan tubuh ya. Bagaimana dengan lemas, kurang konsentrasi, kurang bertenaga? Nah, ini kelihatannya yang paling gampang, yang keluhan yang paling ringan, tapi ternyata Bapak Ibu, ini semua dipengaruhi oleh semua poin yang 7 tadi. Kalau kita tidak lakukan salah satu saja, biasanya misalnya kita hanya dengan kurang minum air putih saja sudah terpengaruh tuh, lemas, kurang konsentrasi. Kita tidak cukup tidur saja sudah terpengaruh. Jadi semuanya harus dilakukan secara bersamaan ya, secara lengkap. So mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat buat Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan Anda bisa melihat benang merahnya. Kenapa kita perlu jaga makan? Kenapa kita perlu tetap sehat di saat bulan puasa ini? Karena seharusnya puasa ini membuat kita lebih sehat. Dan kenapa kok banyak pada saat orang bulan puasa kok malah banyak yang punya penyakit ini itu yang salah itu ternyata kitanya yang tidak mengerti bagaimana tipsnya. Kita lebih banyak euforia mengikuti budaya bahwa makan tuh harus begini-begini. Nah, satu kata kunci penutup ya yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Masuk bulan Ramadan ini, kalau Anda lakukan apa yang dianjurkan dengan benar, paling tidak, berat badan kita selama bulan puasa harus turun sekitar 2 kilo, paling sedikit, paling tidak. Mungkin bisa lebih, tapi paling sedikit 2 kg. Kenapa? Kita skip 1 meal. Kalau ada di antara Bapak Ibu yang bulan puasa justru berat badannya nambah, bisa nambah 2 kilo atau nambah 3 kilo, sebenarnya kita tidak betul berpuasa. Dan perlu diingat, setiap orang dengan makan seperti biasa, makan normal gitu ya, yang kegiatannya kehidupan sehari-harinya orang kantoran lah begitu, itu rata-rata akan bertambah berat badan 2 kg setiap tahun, rata-rata. Dengan puasa turun lagi 2 kg, jadi seharusnya kita sekarang dengan kita dulu, kalau diselingi dengan adanya puasa tadi, berat badan kita dengan waktu kita 5 tahun atau 10 tahun yang lalu itu harusnya tetap sama, stabil, kalaupun naik nggak banyak ya. Tapi banyak sekali di antara kita yang dari usianya 20 atau 25 tahun sampai sekarang umur 45 tahun itu bisa berbeda 20 kg, bisa berbeda 25, 30 kg, tentu saja akhirnya banyak penyakit yang muncul. Jadi puasa ini adalah kesempatan untuk kita selain bisa beribadah, juga mendapat manfaat yang lain, dengan catatan kita harus melakukannya dengan benar. Demikian Pak Bayu, saya kira sudah sampai ke akhir presentasi. Saya kembalikan ke Pak Bayu ya.
Oke, thank you dok. Sharingnya keren dok. Terima kasih Pak. Ini Iya. saya stop sharing dulu ya. Sorry. Iya. Suaranya ke-mute. Nggak apa-apa dok. Nggak apa-apa udah. Oke. Dok. Oke. Tinggal tanya jawab ini. Iya, Oke, terima baik. kasih dok. Kita jadi tahu ya hal-hal yang bermanfaat malam hari ini ya dok. Ini saya jadi kesinggung nih dok. Kalau ngunyah cuma 5-7 kali sudah langsung ketelan dok. Ini nggak sabaran nih, enak makanannya nih 7 kali udah ketelan ini. Kalau nggak makannya sampai 15 agar-agar kali, nggak Dok. apa-apa Pak. Kalau lagi makan agar-agar nggak apa-apa karena akan dicerna oleh usus kita. Tapi selain itu nggak bisa. Harus kita yang punya. Kecuali orang lagi lapar tuh dok ya. Kalau orang lagi lapar makannya kayak balapan tuh dok. Iya justru makanya kita nggak boleh kelaparan Pak. Itu dia. Kelaparan itu makannya banyak banget jadinya. Gitu. Yes. Betul. Oke, kita pertanyaannya sudah ngantri nih dok. Jadi saya akan cek dulu ya beberapa pertanyaan ya yang teman-teman sebisa mungkin yang relevan dengan materi ya. Ada beberapa pertanyaan yang tidak relevan ya dok ya, tapi ini saya skip dulu yang tidak relevan. Sebentar ya. Saya mesti scroll dulu nih. Oke. Silahkan diulangi saja teman-teman ya pertanyaannya ya supaya tidak terlalu ini ya. Oke. Nah, ada dari Pak Gus Dede. Tanya dok, saya sering makan serat berupa beras merah malam dan pagi hari dan minum air putih kemasan setengah liter. Kira-kira sebanyak 3 botol per hari. Apakah itu boleh atau berlebihan minum airnya dok? Baik. Ya, jadi kalau kita pertama nih Pak ya, beras merah malam dan pagi hari. Jadi beras merah itu adalah beras yang lebih berserat dibandingkan beras putih. Tetapi kalau Bapak makan beras merah, lalu tanpa sayuran apapun, tanpa serat lain apapun, dan ditambah lauk pauk, ya itu masih sangat kurang. Jadi beras merah itu ngegantikan beras putih lebih baik sedikit karena sedikit lebih berserat, tapi tetap sayur-sayuran juga tetap harus ya. Ya sekali lagi kalau memang sulit, karena memang agak sulit, saya akuin tuh kayak misalnya kemarin sama sekarang saya nggak ketemu sayuran tuh dalam makanan ya karena lagi libur-libur gini kan nggak masak nih beli itu rada susah tuh memang. Nah itulah gunanya kita bisa tambahin asupan serat tuh dari suplemen-suplemen ya. Nah kalau minum air putih 1,5 liter 3 botol berarti 4,5 liter itu berlebihan. Kecuali kayak saya senang bersepeda Pak. Kemarin saya bersepeda naik ke Gunung Karang itu dari tanjakannya luar biasa. Dari pergi pulang itu sampai rumah saya masih minum air sebotol. Saya masih merasa haus. Pas saya coba hitung-hitung, saya minum sekitar 5 liter totalnya. Gak masalah. Kenapa? Kita berkeringat lebih banyak dari itu. Tapi kalau kita duduk diam saja, kita minum sampai 4,5 liter sehari, kita tidak banyak olahraga, kita tidak berkeringat, itu tidak tepat. Ya itu terlalu berlebihan dan nanti akan membebani tubuh kita juga begitu Pak. Jadi sebaiknya kalaupun kita mau lebih ya mungkin 2 ke 2,5 literan kira-kira begitu. Kecuali memang masalahnya kita di mana dok? Kalau kelebihan air banyak minum tuh ada masalah di mana dok? Saya kasih logika sederhana. Bapak pernah dengar sapi gelonggongan? Apa Pak? Sapi gelonggongan. Apa itu? Pernah dengar nggak? Jadi sapi yang dikasih minum air sebanyak-banyaknya, disekokin air supaya berat badannya berlebihan, supaya berat badannya lebih besar dan dijual lebih mahal. Bertambah tuh berat badannya sekian kilo, supaya jual lebih mahal. Tapi pada saat dipotong itu dagingnya berair sekali. Jadi apapun yang kelebihan nggak boleh. Kita diciptakan itu sudah dengan ukuran-ukuran. Ya buat yang muslim mungkin tahu di Al-Quran ada disebutkan kita sudah diberi ukuran-ukuran. Kemarin kita cerita kolesterol, ukuran sekian sampai sekian. Sekian bermasalah, lebih bermasalah, kurang pun bermasalah. Begitu juga dengan air. Jadi kalau kita pergi periksa laboratorium Pak, kan ada ukuran-ukurannya tuh, batas-batasnya. Artinya lebih bermasalah, rendah juga bermasalah karena dibatasin segitu. Itu batasan normalnya kita. Air juga begitu. Nah, kecuali sekali lagi kita keluarin. Karena kita berkeringat harus diganti. Kita dehidrasi karena diare misalnya harus diganti. Tapi kalau kita lagi duduk diam, kita konsumsi berlebihan, dia akan mengganggu kinerja jantung kita, mengganggu kinerja ginjal kita,
karena dia menerima asupan terlalu banyak. Contoh lain lagi, saya pernah baca ada orang sedang bermain kartu atau main apa gitu, iseng sih sama keluarganya atau sama teman-temannya gitu. Berita nih. Nah, kalau kalah, maka hukumannya minum 1 liter. Nah, kebetulan orang ini kalah berturut-turut. Jadi dia minum itu 3 liter atau berapa gitu sekaligus dalam waktu singkat. Tiba-tiba sesak napas, pingsan, meninggal, Pak. Dia sampai 3 atau 4 liter gitu dia konsumsi. So, tetap tidak boleh berlebihan, tapi ini kan pertanyaannya singkat sekali. Saya nggak tahu, mungkin Bapak minum 4,5 liter, olahraga seperti saya kemarin bersepeda keringat banyak, total yang saya minum 5 liter, nggak apa-apa. Gitu. Kira-kira jelas ya? Oke, Dok. Baik, Pak. Oh iya, satu hal lagi, Dok. Kalau kita konsumsi makanan yang bergizi, sayur, apakah masih tetap butuh suplemen sih, Dok? Ya, baik. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita konsumsi sayur-sayuran itu yang paling sering itu zat gizinya terbuang karena cara masaknya salah. Direbus, lalu yang diambil sayurnya, airnya kebanyakan terbuang. Kemudian sayurannya itu tentu tidak sekaya suplemen yang sudah diformulasi dari sekian banyak jenis makanan tadi, misalnya begitu. Kemudian jumlah satu lagi ya, untuk mencapai jumlah yang cukup baik untuk bisa mencerna makanan kita dengan baik, itu biasanya kita makan sayuran itu masih kurang ya. Jarang orang makan sayuran itu porsi terbanyak dari makanannya, biasanya nasi yang paling banyak, yang kedua lauknya, sayurannya diambil sesendok doang begitu. Jadi kita kembali ke diri kita masing-masing lah. Kalau kita yakin betul saya udah cukup banget nih dari tadi makan semua ini sayuran, cukup buah, ini air, udah jenis sayurannya pun sampai 3 sampai 4 macam. Ya mungkin tidak terlalu perlu. Tetapi jarang sekali bisa seperti itu. Kita harus realistis ya. Oke, Dok. Pertanyaan berikutnya dari Pak Asep. Bagaimana cara puasa aman bagi penderita asam lambung dan GERD? Oke, Pak Asep, kalau saya jawab ini saya bisa ulang penjelasan dari awal sampai akhir tadi nih, Pak. Perlu Jadi menyimak inilah lagi materi nanti kita ya. hari ini nih. Ya, mungkin saya ulangi simpulan-simpulannya saja ya. Usahakan jangan makan berlebihan porsinya. Kalau kita puasa harusnya makan 3 kali sehari, jadi 2 kali sehari, porsinya jadi berkurang 1, bukan jadi malah dihitung-hitung porsinya seperti orang makan 4 porsi gitu. Itu pasti akan masalah. Habis makan jangan tidur, karena itu akan bisa gampang kena GERD, atau yang udah kena akan jadi tambah parah ya. Terus konsumsi sayur-sayur dan buah-buahan yang cukup ya. Kalau memang sulit cukup dari makanan, bisa dari suplemen. Cukup tidur ya, dan usahakan olahraga ringan. Begitu Pak, simpulan dari materinya ya. Assalamualaikum Pak Dokter, mau tanya, kenapa saya babe seperti ada darah kental yang keluar? Oke, jadi kalau ada darah ini harus berobat Pak, harus diperiksakan ke dokter. Karena biasanya nanti akan ditanyakan banyak hal ya, kemudian akan diperiksa. Biasanya kalau diperiksa kemudian ada luka di dubur ya, atau ada benjolan, maka mungkin penyebabnya adalah ambeien ya. Nanti pengobatannya tentu berbeda. Tapi kalau darahnya itu warnanya hitam seperti ter aspal begitu, mungkin ini masalahnya perdarahannya di lambung ya. Tapi itu jarang ya, biasanya itu hanya luka-luka di sekitar dubur karena ambien, itu yang paling sering. Dan coba introspeksi, seringnya orang yang seperti berdarah karena ambien itu awalnya tuh sembelit dulu, jadi karena kerasnya buang air besarnya sampai melukai anusnya, sehingga kemudian luka tadi darahnya keluar sedikit demi sedikit tertampung, dan pada saat buang air besar seakan-akan keluar darahnya banyak gitu, udah kental, udah setengah beku gitu ya. Jadi ketakutan deh biasanya begitu kan, kok saya berdarah banyak gitu. Nah, tapi ya itu tadi bisa karena ambien dan biasanya karena konsumsi serat makanannya kurang.
Oke, terima kasih dok. Kemudian dari Bu Siska, izin tanya, ini serbuk ya, bagaimana cara membeli produknya? Oke, mungkin yang saya jawab ya. Jadi yang mungkin ditanyakan Ibu Siska, Vivorlift ya. Kalau Vivorlift betul Bu Siska, serbuk, jadi serbuk instan. Jadi sangat cocok untuk yang teman-teman ya, kalau yang sibuk gitu ya, bisa dibawa kemana-mana ya, dikantongin, ini sambil bawa kerja juga bisa ya. Itu bentuknya serbuk, dan cara beli produknya Bu Siska bisa hubungi teman yang mengundang Ibu Siska di webinar malam hari ini. Ya, langsung saja WA teman Ibu ya. Bisa kalau melalui email ya tinggal dibalas emailnya, cara beli produknya gimana. Kalau dapat melalui Facebook, hubungi teman di Facebook. Kalau melalui WA ya hubungi teman di WA. Oke ya. Berikutnya dari Pak Abdul Haris. Saya kan termasuk kolesterol tinggi, tapi saya perokok. Apakah ini ada hubungannya dengan rokok kolesterol saya? Oke. Ya. Baik, Pak. Jadi rokok tidak berkaitan langsung dengan kolesterol. Cuman biasanya kalau kita merokok itu seringkali punya darah tinggi cenderung lebih tinggi ya, punya tekanan darah lebih tinggi, dan tekanan darah tinggi berkaitan dengan kolesterol. Ya, kemudian kolesterol itu kalau jumlahnya sedikit berlebih pada orang yang tidak merokok, karena pembuluh darahnya tetap elastis dan tetap lebar, biasanya tidak sampai terlalu menimbulkan masalah atau gejala. Tapi kalau orang sudah punya kolesterol tinggi dan merokok, rokok itu menyebabkan pembuluh darah itu menciut, Pak, mengecil. Tadinya misalnya segini, mengecil. Nah, bayangkan di pembuluh darah yang mengecil, darahnya kental pula, itu akan mengalir menjadi lebih tersendat. Atau seperti jalan raya lah, jalan raya yang udah jalannya kecil, macet, ada kerusakan pula, ya makin parah macetnya dibanding jalan yang begitu lebar, ada mobil rusak di pinggir jalan, itu tidak terlalu berpengaruh. Jadi kalau terkait gejala itu bisa sangat berpengaruh, makanya kalau orang merokok, kolesterol itu dua faktor risiko yang sangat penting untuk bisa mudah kena serangan jantung, ya. Tetapi kalau merokok yang mengakibatkan kolesterol itu tidak berkaitan secara langsung. Oke, terima kasih dok. Pak Abdul Haris bisa konsumsi Vivorlift dan Prolisda Pak Haris ya, akan membantu Pak Haris. Oke, berikutnya dari Ibu Vita, berapa harga produk Vivorlift, sudah halal MUI kah? Baik Bu Vita, harga produk 320.000 ya Bu Vita ya, per boxnya, dan sudah halal MUI. Sudah BPOM, Dirjen BPOM, sudah halal MUI, sudah melalui sertifikasi HACCP, sudah sangat lengkap sekali. Silahkan hubungi teman yang mengundang Ibu Vita malam hari ini ya, Bu Vita ya. Baik, berikutnya Pak Faris, izin tanya Pak Dokter, saya punya keluhan asam urat. Saya mungkinkah diatasi dengan propolis? Lalu cara ikut masarin produknya gimana Pak? Oke, saya jawab dulu cara masarin produknya. Hubungi teman yang mengundang Pak Faris malam hari ini ya, Pak Faris ya. Langsung saja hubungi, kalau dapat email, di-reply, dibalas emailnya. Kalau dapat melalui WA atau Facebook, langsung dihubungi saja teman Pak Faris tersebut untuk ikut cara memasarin produknya. Ya, karena ini propolis ya, atau Prolisda ya, ini salah produk terbarunya AB, tapi booming sekali saat ini, laris banget ya. Jadi silahkan langsung konsultasi teman yang mengundang Pak Faris malam hari ini. Ya dok, silahkan untuk pertanyaan asam urat nih dok. Ya, jadi asam urat itu banyak pemicunya ya. Ada yang memang dia karena konsumsi yang berlebihan, ada yang memang karena sudah terjadi gangguan di ginjalnya sehingga tidak bisa membuang asam urat yang dikonsumsi, walaupun konsumsinya hanya sedikit saja. Nah, lebih tepat mungkin si Vivorlift yang membantu, tapi propolis bisa digunakan juga karena nanti akan membuat aliran darahnya menjadi lebih lancar sehingga gejalanya mungkin tidak terlalu dirasakan. Tapi kalau misalnya ingin supaya tidak sering tinggi kadarnya, supaya bisa mencerna makanan lebih baik agar kadar asam uratnya tidak terlalu tinggi, itu juga bisa dengan si suplemen Vivorlift tadi, gitu.
Oke, jadi waktu konsultasi tinggal 8 menit lagi ya teman-teman ya. Jadi silahkan langsung chat saja, nanti setelah 8 menit kita tutup ya teman-teman ya. Jadi ini sekarang kita kasih kesempatan yang ingin bertanya dari Pak Gus, apakah Vivorif aman bagi penderita hipertensi dan sakit mah? Dan saya baru vaksin dosis kedua, apakah bisa langsung minum Prolisda, Dok? Oke, mengenai vaksin dulu ya, vaksin nggak masalah dengan kita konsumsi suplemen. Justru kalau kekebalan tubuh kita bagus, dia akan membentuk antibodi lebih bagus lagi, gitu ya. Jadi vaksin itu kan yang dimasukkan virus yang dilemahkan, dan yang diharapkan itu bukan tubuh kita membunuh virusnya, tetapi tubuh kita membentuk antibodi untuk menandai virus, sehingga suatu saat bila di tubuh kita dimasuki oleh virus yang aslinya, kita sudah siap, kita sudah tahu, oh ini dia nih. Dia datang, kita sudah siap untuk melawan gitu. Jadi dengan suplemen-suplemen yang membantu kekebalan tubuh malah lebih baik ya. Nah, untuk penderita hipertensi tentu bagus karena pencernaan yang bagus akan membantu enzim-enzim, membantu konsumsi makanan kita, zat-zat lemaknya dikurangi. Nah, kalau untuk sakit mah, nah ini biasanya memang tergantung kondisinya. Apabila kita kalau sakit mahnya itu yang kalau kita makan agak banyak, perut kita penuh, rasanya tambah perih, kita bisa konsumsi separuh dulu, karena ini membuat lambung kita lebih terasa penuh gitu ya. Nah, kalau misalnya kita sakit mah yang lain-lain yang ya biasa-biasa saja, tidak masalah, justru bagus karena dia membantu pencernaan kita, kemudian juga membantu membuat kita kenyang lebih lama gitu, sehingga tidak gampang sebentar berperih lagi, pengen harus makan lagi begitu. Oke Dok, berikutnya, wah ini sebenarnya sudah sempat ada beberapa pertanyaan yang mirip Dok ya, ini yang lebih lengkap. Boleh Oke, Pak Tri mungkin di skip aja. Nah ini yang kalau buang-buang air bercampur darah sampai pingsan nih, apakah itu mengarah ke sakit lambung? Apakah bisa dibantu dengan Vivorif dan Prolisda? Oke, kalau ini bercampur darah sampai pingsan, ini perlu dipertanyakan apakah memang pingsannya karena perdarahannya banyak. Kalau iya, itu harus segera dibawa ke rumah sakit, diberikan infus untuk membantu volume darahnya bertambah, ya, juga dikasih obat-obatan dan dicari tahu sumber darahnya di mana dan harus dihentikan. Karena bila perdarahan sampai pingsan, ya kalau memang dari sumber perdarahan ya berarti bahkan bisa meninggal kalau kehilangan darah cukup banyak gitu. Itu harus diobatin benar-benar. Tapi kalau pingsannya lebih karena dia kaget, tadi kan saya sudah sampaikan di penanya pertama, itu banyak sekali keluhan pasien begitu dia ngelihat darahnya seakan-akan banyak, dia kaget terus lemes karena nggak biasa lihat darah gitu ya. Terus dia mau pingsan, nah itu kan lebih ke psikologis, padahal darahnya nggak banyak. Nah itu sama seperti pertanyaan tadi, biasanya karena sembelit, ada luka di duburnya sehingga dia jadi berdarah. Nah, itu bagus kalau dibantu dengan Vivorif. Nah, kalau untuk Prolisdanya boleh, tapi menunggu darahnya berhenti dulu, karena dia punya sifat pengencer darah. Jadi kalau misalnya pada orang yang punya kolesterol tinggi, kalau orang yang punya masalah jantung, misalnya Prolisda bagus karena membantu mengencerkan darah. Tapi kalau orang yang kekurangan darah, darahnya keenceran, nah itu kita harus tunda dulu sampai dia pulih, baru kita bisa berikan, itu akan lebih baik buat dia. Oke Dok. Dokter tolong tanya, kalau air terlalu banyak, mineral dalam tubuh juga banyak terbuang, apa benar? Nah, ini ada benarnya, karena setiap kita buang air kecil, maka paling tidak itu akan ada garam di tubuh kita yang ikut terbuang. Jadi kalau terlalu banyak kita minum, nanti juga terlalu banyak pipis, pipisnya itu nggak mungkin minum air putih, pipisnya air juga nggak, pasti ada yang ikut terbuang, sehingga kita jadi lemes karena menjadi lebih encer, darah kita juga menjadi lebih encer, ya. Jadi mineral yang terbuang itu mungkin tidak berefek seketika, tapi pada saat misalnya darah kita terlalu encer, maka itu akan membuat kerja jantung menjadi lebih berat, jadi berbahaya malah buat kita. Kalau terlalu banyak, ingat ya, kalau terlalu banyak. Oke. Pak Dokter, kan Vivorif itu ada rasa manisnya tuh, bolehkah yang diabetes minum ya, Vivorif? Jadi orang diabetes ini bukan tidak boleh minum manis. Karena kalau tidak boleh sama sekali, maka dia tidak boleh makan nasi, tidak boleh minum
teh manis, tidak boleh makan buah, karena semua itu ada gulanya, ada manisnya. Tetapi harus menakar kebutuhan kalorinya. Jadi misalnya, pada saat seseorang makan nasi, kebutuhan kalorinya sudah diperhitungkan sekian kalori, jadi kalau sekali makan nasinya untuk ukuran dia, dokter sudah menganjurkan nasinya 1,5 centong, misalnya begitu. Nah, pada saat dia ingin minum V4 Lift, alangkah lebih baik nasinya 1 centong aja, yang setengah centongnya itu gula yang ada di setengah centong nasi tadi diganti dengan V4 Lift, karena kita dapat manfaat seratnya yang lebih banyak. Itu akan baik, tidak ada masalah, malah membantu pencernaan dia lebih baik. Oke dok. Izin tanya dok, untuk mengatasi keluhan kaki sering kesemutan, sering juga tangan kesemutan, itu gejala asam urat atau apa ya dok? Sebaiknya saya konsumsi apa, V4 Lift atau propolis atau Prolisda? Ya, ini tidak bisa dijawab begitu saja, karena kaki sering kesemutan ini bisa karena kita duduk bersila terus karena ketekan jadi semutan, bisa karena gangguan pada sarafnya, bisa gangguan pada pembuluh darahnya akibat diabetes misalnya, atau akibat kolesterol sehingga darahnya kental. Jadi sulit sekali menentukan ini gejala apa kalau hanya dengan informasi yang sangat sedikit. Jadi boleh nanti berkonsultasi ke dokter. Nah, kalau untuk konsumsinya, kalau untuk yang kesemutan itu lebih prioritaskan ke propolis, ke Prolisda-nya. Karena tadi itu membantu mengencerkan darah sehingga si aliran darah yang baik akan membuat saraf-sarafnya baik. Mayoritas karena itu, tapi tentu perlu dicari kalau misalnya nanti tidak terlalu berasa begitu ya. Nah, V4 Lift-nya nanti sebagai pilihan selanjutnya untuk membantu mengurangi penyerapan kolesterol misalnya kalau memang kita ternyata kolesterolnya tinggi. Oke. Apakah Prolisda mungkin maksudnya ya? Prolisda itu Green Brazilian Propolis dengan Habatus Sauda, Pak Ridwan ya. Produknya itu seperti ini ya. Saya share sebentar ya. Oke. Nah, seperti ini ya, berupa botol seperti ini. Satu pack ini isinya 4 botol ya, Pak Ridwan. Satu pack ini cukup untuk 1 bulan. Nah, Anda bisa hubungi teman yang mengundang Bapak ya. Ini contoh gambarnya seperti ini ya. Mengandung artabilin C dan ini bagian dari marketing kit dari Prolisda. Oke, pertanyaan berikutnya, Prolisda untuk DM boleh Pak Dokter? Ya, tadi sudah di slide ada bahwa salah satu manfaat propolis dan Habatus Sauda itu bagus untuk membantu orang-orang yang menderita diabetes agar lebih mudah mengendalikan kadar gula darahnya, ya. Gitu. Oke. Cara mengatasi anxiety karena GERD itu bagaimana ya? Oke, saya kurang begitu memahami maksud pertanyaannya ya. Barangkali GERD-nya itu yang kemudian bikin kita cemas ya. Jadi bukan kecemasan itu karena GERD, itu agak membingungkan pertanyaannya Bu Nova ya. Tapi saya coba jawab saja. GERD itu pada dasarnya kalau bisa disembuhkan tentu dengan memperbaiki cara makan sebagaimana dianjurkan tadi, makan perlahan-lahan, habis makan jangan tidur, jangan makan porsi yang besar. Tetap nanti akan bisa disembuhkan. Mungkin dibantu dengan obat-obatan dan agar pencernaannya menjadi lebih lancar bisa konsumsi serat. Ya. Kecemasan itu biasanya karena kita tidak memahami penyakitnya sehingga kita mengira bahwa waduh ini saya sakit apa nih, nggak bisa sembuh nih begitu. Ketidakpahaman membuat kita jauh lebih takut. Biasanya seperti itu. Jadi kalau mengatasi anxiety karena GERD itu yang pertama dengan memahaminya dulu. Ya, biasanya nanti kalau sudah paham kecemasan itu akan berkurang jauh. Ya. Tentu usahakan jangan buru-buru menggunakan obat-obat penenang karena kecemasan ini masih termasuk yang ringan ya. Oke dok, yang terakhir nih dok, obat glimepiride. Oh iya silakan dok. Oke teman-teman, ini pertanyaan terakhir ya dari Pak Ridwan Sugeng ya. Kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan lain nanti bisa hubungi teman yang mengundang teman-teman malam hari ini ya. Oke, silakan dok.
Ya, obat glimepiride dihentikan bila minum Prolisda. Oke, Bapak Ibu, ini seringkali pertanyaan diajukan seakan-akan kita sedang memberikan penjelasan tentang obat. Suplemen itu bukan obat, sehingga sangat tidak tepat kalau saya menganjurkan untuk menghentikan penggunaan obat karena suplemen. Suplemen itu artinya tambahan. Jadi kalau Anda sedang konsumsi obat, itu sudah dianjurkan, ditentukan, kemudian dipikirkan masak-masak oleh dokter yang memberikan, dan kemudian perlu dilihat manfaatnya. Nah, kalau kita menggunakan suplemen, maka suplemen tadi diharapkan bisa membantu agar tubuh kita mengendalikan kadar gula darah lebih baik. Nah, kapan kita boleh menghentikan obat? Apabila kita merasa menggunakan suplemen tadi punya manfaat yang besar, itu kita diskusikan dengan dokter yang menangani kita. Kenapa? Karena itu harus menggunakan pemeriksaan laboratorium. Misalnya kadar gula darah Bapak Ibu, Pak Ridwan misalnya, diperiksa kadar HbA1c-nya diperiksa setelah katakanlah 8 minggu atau 2 bulanan mengkonsumsi Prolisda plus glimepiride, itu lebih baik, sampaikan ke dokternya, dok saya konsumsi ada suplemen ini jadi lebih terkendali nih gulanya, saya bantu juga dengan olahraga, tentu harus ya, bantu juga dengan olahraga, kira-kira obat boleh nggak nih dihentikan? Biasanya dokternya juga akan, ya kalau sudah mulai terkendali kita coba nih hentikan dulu, karena memang tujuan pengobatan diabetes itu adalah membuat pasien terkendali kadar gula darahnya tanpa obat, itu tujuannya. Sayangnya memang kebanyakan pasien kondisinya tidak memungkinkan untuk dihentikan obatnya. Karena apa? Kadar gula darahnya dengan obat saja masih acak-acakan gitu loh. Apalagi kalau dihentikan. Saya kasih contoh. Saya punya klub Prolanis, klub diabetes, itu pasiennya ratusan. Nah, di antara mereka itu paling hanya sekitar 5% yang bisa terkendali kadar gula darahnya dengan jaga pola makan, olahraga, dan kontrol rutin kadar gula darahnya. Dia harus punya alat cek gula darah. Dia cek di rumah, selalu dalam keadaan bagus, dia bilang, oke kita stop dulu yang ini. Cek terus, ternyata masih bagus, kita stop lagi. Ada 2 macam misalnya, kita stop lagi. Bahkan yang dari insulin sampai nggak minum obat sama sekali ada pasien saya. Tapi ya itu harus dilihat, bukan wah ini bagus nih Prolisda nih, saya minum saya stop aja semua obat. Responnya belum tentu seketika, ya. Jadi pada saat belum waktunya dihentikan, Bapak Ibu hentikan segera, lalu kadar gula darahnya malah menjadi tinggi, kita kaget, lalu kita lihat, wah ini Prolisda nggak bener nih, saya minum katanya bagus, gula saya malah makin tinggi, Bapak Ibu malah hentikan, ngambek tuh ceritanya, nggak mau saya minum lagi, nggak bener nih. Sayang sekali karena manfaat Prolisdanya sebenarnya kalau Anda konsumsi dengan cara yang benar akan sangat bagus begitu loh. Jadi harus pakai metode yang benar ya. Jangan buang satu ini satu. Oh saya obat aja nggak mau suplemen. Oh saya suplemen aja nggak mau obat. Ini saling membantu dan nanti konsultasi sama dokternya untuk menentukan kadar gula darahnya sudah cukup nggak untuk kita mencoba menghentikan salah satu obat. Kalau dicoba dan tetap stabil, diteruskan obat itu dihentikan. Seperti itu Pak caranya. Oke, terima kasih teman-teman untuk kontribusi pertanyaannya, dan malam hari ini waktunya sudah ini ya, sudah waktunya ya untuk kita berpisah nih, untuk nanti ketemu lagi, bukan berpisah selamanya. Terima kasih buat Pak Dokter untuk sharing-sharingnya, ilmunya, jadi kita jadi tahu banyak hal yang tadinya kita pikir benar ternyata keliru gitu ya teman-teman ya. Nah dengan cara penjelasan Pak Dokter yang mudah dan sederhana tadi, diharapkan teman-teman bisa memahami dan kemudian bisa dijalankan dalam kehidupan kita sehari-hari ya, dan tetap aman ya dalam kondisi seperti ini, pandemi seperti ini. Konsumsi rutin V4Lift dan Prolisda ya setiap hari sangat baik sekali untuk kesehatan saya pribadi dan keluarga. Rutin sekali konsumsi V4Lift dan Prolisda karena sangat membantu kesehatan kita sehari-hari, apalagi terutama di masa pandemi ini. Dan sebentar lagi kita masuk di bulan Ramadan, dan tentu informasi yang Pak Dokter sampaikan ini akan sangat bermanfaat ya saya rasa ya. Tolong dong komen kalau yang ini benar-benar bermanfaat, komen dong, bermanfaat dok, bermanfaat gitu. Mau lagi nggak, diadain lagi. Nah kalau yang mau nanti kita akan coba adakan lagi teman-teman ya, supaya
lebih banyak lagi hal-hal yang kita dapat dari Pak Dokter. Jadi di-share teman-teman ya, informasi ini silahkan di-share. Link YouTube yang sudah ada ini Anda boleh share ke teman-teman atau ke keluarga, ke kerabat, jangan diinin sendiri ya, karena mereka bisa jadi sangat membutuhkan informasi-informasi ini teman-teman. Jadi jangan sampai Anda hanya keep sendiri gitu ya, sayang banget. Wah, ini banyak yang bilang bermanfaat nih Dok, bermanfaat sekali. Alhamdulillah. Terus Ya. kemudian wah sangat bermanfaat sekali. Wah terima kasih nih. Banyak teman-teman yang bilang bermanfaat nih Dok. Jadi kita nanti bisa lanjut lagi ya teman-teman ya di materi yang berikutnya yang mungkin akan lebih teman-teman bisa lebih menyadari kesehatan ya, pola hidup sehat, cara hidup sehat, dan tentunya melakukan dengan benar. Yang penting nih jangan sampai ikut-ikutan artikel sharing-sharing dari grup WA yang nggak jelas tentang informasi-informasi yang malah membuat kita keliru teman-teman ya. Karena di luar sana begitu banyak informasi mengatasnamakan dokter, mengatasnamakan profesor, entah tenaga medis yang lain gitu ya, dengan dibalut dengan informasi yang nggak benar. Nah, ini penyalahgunaan ya, hoax seperti itu yang harus kita hindari. Itu sebabnya perlu pembelajaran secara langsung seperti ini supaya teman-teman mengetahui dengan valid informasinya. Jangan menjadi korban informasi yang nggak benar. Wah, oke. Baik, terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Dokter untuk informasi malam hari ini dan kita ketemu di next webinar ya Pak Dokter Andri. Terima kasih teman-teman semua. Selamat malam semuanya. Salam buat keluarga.